Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana pertarungan meletus di depan Imperial Pass. Shi Hao menuntaskan dendamnya dengan membantai Chi Meglong, cucu dari Raja Scarlet. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di luar celah, deretan orang berdiri di sana, menjulang tinggi seperti gunung-gunung besar satu demi satu. Mereka tidak terlalu besar dan tinggi, tapi aura mereka kuat dan menakutkan. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan menakutkan. Mereka berdiri di sana, sedingin es seperti jurang yang membeku, seolah-olah mereka membantai jalan keluar dari neraka, menerobos belenggu untuk muncul kembali di dunia manusia. Ini adalah sekelompok dewa iblis, yang satu lebih menakutkan daripada yang berikutnya, niat membunuh meluap ke langit. Keluar dan bertarung, aku akan mengambil kepalamu. Di bawah tembok kota, seorang anak muda berteriak lagi. Dia mengangkat tombak surgawi di tangannya, mengarahkannya ke Shi Hao. Gurun besar itu luas dan tak terbatas. Orang-orang ini berjalan keluar dari Heaven Abyss, berdiri di sini, bahkan membuat kehampaan terdistorsi. Ini disebabkan oleh aura yang kuat. Heaven Abyss itu bisa menghentikan langkah-langkah makhluk abadi, tetapi bagi mereka yang berada di puncak Daovana, itu tidak menghentikan mereka, memungkinkan mereka untuk menyeberang. Shi Hao tertawa, niat membunuh di balik senyumnya. Belum lama ini, dia bahkan berani melawan Anlan. Apakah dia akan takut pada orang-orang di bawah kota ini? Di tembok kota, ada beberapa orang yang menjadi pendiam. Mereka tidak ingin perang berlanjut, berharap perdamaian beberapa ratus tahun. Itu karena keganasan dan kekuatan pihak lain adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun dengan mata. Sekarang, semua orang berharap bala bantuan muncul setelah ratusan tahun berlalu, bahwa para ahli misterius itu akan turun sekali lagi, menghentikan makhluk pihak lain. Kamu pikir kami takut pada kalian semua? Tentu saja, ada beberapa yang sangat ganas, langsung berteriak, sangat berharap mereka bisa segera meninggalkan umpan dan bertarung. Belum lama ini, mereka hanya bisa menyaksikan gerbang Imperial Pass dihancurkan oleh Anlan. Sebuah tangan besar terulur di langit, menyebabkan puluhan ribu ahli langsung binasa. Tragedi semacam itu membuat banyak orang merasakan sakit yang luar biasa, korban termasuk ayah dan saudara mereka sendiri, orang yang mereka cintai. Hanya saja, kenyataan kejam diperlihatkan di hadapan mereka. Bahkan makhluk tingkat terendah berada di alam rilis diri, makhluk tertinggi lainnya, di puncak Daovana. Sementara itu, di dalam Imperial Pass, ada berapa makhluk tertinggi di sana? Banyak orang merasa tidak berdaya. Perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar. Bahkan jika mereka ingin membunuh musuh, mereka tidak memiliki kualifikasi. Selain itu, beberapa orang merasa sulit untuk tenang. Apakah makhluk abadi itu akan menyeberang? Seseorang harus memahami bahwa ketika tombak besar perunggu berada di Heaven Abyss, ia ingin membuka jalan, mengirim seorang kultivator tingkat Dao abadi. Di tombak besar itu ada makhluk abadi, berkeliaran. Meskipun dia tidak bisa menyeberangi Heaven Abyss, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia akan tetap gagal pada akhirnya? Aku yakin bahwa kecuali dia membayar harga darah, dia tidak bisa menyeberang sama sekali. Heaven Abyss telah menyegel Desolate Border, makhluk abadi tidak bisa menginjakan kaki di sini. Meng Tianzheng berbicara. Bagaimana jika dia melakukannya, kata Jin Taijun. Jika dia membayar harga darah untuk menyeberang, aku bisa membunuhnya. Meng Tianzheng berkata, ini segera menyalakan api di dalam hati semua orang. Dari awal sampai sekarang, meskipun Imperial Pass belum ditembus, semua orang masih merasakan tekanan besar, dan juga sangat gugup. Sekarang Meng Tianzheng mengatakan ini, itu membuat banyak orang terguncang, gelombang darah panas naik di dada mereka, akan meletus. Bunuh mereka! Ada pemimpin yang berteriak. Hanya sekelompok pecundang, hanya bisa bersembunyi di kotamu. Lihat saja bagaimana kami menerobos celah, membantai kalian semua. Di bawah kota, makhluk tertinggi berbicara. Dia memiliki tubuh sedang, tetapi sosoknya membawa kehadiran yang menakjubkan, seolah-olah itu adalah gunung iblis yang telah menekan gunung, langit dan bumi. Orang ini memiliki rambut hijau, beberapa hukum dan pola Dao muncul di dahinya, membawa energi kacau, kekuatan mengerikan merembes keluar. Dia mengenakan baju besi hijau emas, kuat tak tertandingi. Makhluk tertinggi, seorang kultivator yang sangat kuat. Dia berdiri di puncak Daovana, mampu mengabaikan orang-orang di Imperial Pass. Di belakangnya melayang sebuah kantong yang disempurnakan dari lebih dari 10.000 jenis kulit terbaik. Itu bisa menelan semua hal, mampu membuka dunia, kemegahan Dao abadi yang dilepaskan darinya. Itu adalah kantung langit dan bumi. Itu awalnya milik 9 surga, tetapi pada akhirnya, itu hilang ke sisi lain, menjadi senjata pembunuh mereka. Senjata Dao abadi ini berasal dari 9 surga, jadi itu tidak ditekan oleh Heaven Abyss, bisa dibawa. Gerbang Imperial Pass runtuh, tembok kota retak, itu memang kesempatan terbaik untuk menerobos celah. Jika pihak lain menyerang dengan kantung langit dan bumi,
itu benar-benar mungkin bisa membawa pasukan tanpa akhir pihak lain lewat. Banyak orang berkeringat dingin. Awalnya, mereka berpikir bahwa pertempuran besar telah berakhir, bahwa skenario terburuk adalah bahwa mereka tidak akan meninggalkan celah, itu akan cukup selama mereka mempertahankannya. Tapi sekarang, sepertinya itu sama sekali tidak seperti yang mereka pikirkan. Bahaya masih ada, apalagi, hal-hal tampak jauh dari meyakinkan. Semut, saat kota ini ditembus adalah hari kematianmu. Kota ini akan dibersihkan, dibantai habis-habisan. Yang tertinggi lainnya diproklamasikan. Dia mengenakan armor hitam yang mengalir dengan cahaya gelap, sosoknya tinggi dan kokoh seperti naga hitam. Ada aura kuat di sekelilingnya. Dia berdiri di sana, menghadap ke sisi ini. Makhluk tertinggi lainnya muncul. Di atas kepalanya ada palu violet gold. Meskipun rusak, itu melepaskan aura dao abadi, mengalir dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di tembok kota, banyak orang berkeringat dingin, tubuh mereka menjadi dingin. Di bawah kota itu berdiri deretan makhluk. Ada beberapa lusin tokoh, kultivator alam rilis diri dan makhluk tertinggi yang membentuk kekuatan utama. Ini adalah kekuatan yang membuat para kultivator melewati kekaisaran menghela nafas dengan takjub. Terlebih lagi, orang-orang itu membawa senjata abadi. Akankah mereka bisa menghentikan mereka? Apakah kalian semua berani bertarung? Di bawah, seseorang tertawa keras, sangat sembrono, memandang rendah para kultivator Imperial Pass. Meskipun Anlan menderita sedikit belum lama ini, menghadapi pembalasan yang tak terbayangkan, makhluk pihak lain masih penuh percaya diri. Itu karena mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Metode hebat transformasi perwujudan bukan milik saat ini. Itu hanya kekuatan sesaat, dan sekarang, akhirnya menghilang. Sekarang mereka langsung menyerang, siapa yang bisa menghentikan mereka? Di belakang mereka, makhluk abadi mengabaikan tempat ini. Bahkan ada tanpa kematian, Shutuo, dan Anlan yang mengawasi, siapa yang bisa menghentikan mereka? Tidak ada yang bisa. Jika kamu berani keluar, maka kami akan membunuh kalian semua. Di gurun yang luas, bahkan wajah-wajah muda itu menantang Imperial Pass, menunjuk ke para kultivator di tembok kota. Adalah satu hal bagi makhluk tertinggi untuk mengatakan hal-hal ini, tetapi sekarang, bahkan tokoh-tokoh generasi muda memprovokasi mereka, ini membuat beberapa pemimpin di tembok kota merasa cemberut. Mereka benar-benar ingin bergegas dan memusnahkan mereka. Namun, yang disebut generasi muda benar-benar tidak lemah, lebih tepatnya, mereka semua ahli hebat di alam rilis diri. Saat ini, di depan Imperial Pass, sebuah senjata bersinar. Ini adalah senjata yang rusak, tetapi membawa kecemerlangan dao abadi, juga menyerang Imperial Pass. Situasinya sangat kritis. Siapa yang mau pergi denganku dan bertarung? Meng Tianzeng berbicara. Di tembok kota, segera menjadi sunyi. Meng Tianzeng akan meninggalkan kota, menghadapi musuh. Ini pasti akan berbahaya? Banyak orang mengerti niatnya. Jika mereka ingin melindungi Imperial Pass, maka mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Itu karena pihak lain menggunakan senjata dao abadi, mungkin mereka benar-benar dapat menembus kota yang sekarang rusak. Meskipun formasi abadi di kota telah diaktifkan, kemungkinan besar masih ada bahaya. Meng Tianzeng melakukan ini untuk menetralisir bencana, untuk mengusir musuh di depan kota. Aku, kata Shihao. Dia berjalan maju dengan langkah besar, yang pertama memecah kesunyian. Dia akan meninggalkan kota dan bertarung. Semua orang melihat ke atas. Shihao, tanpa ragu, telah memberikan kontribusi besar belum lama ini, menghentikan Anlan. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Namun, setetes darah sekarang menghilang, bisakah dia meninggalkan umpan dan bertarung? Apakah dia tidak takut dibunuh oleh makhluk tertinggi pihak lain? Meng Tianzeng menghela nafas ringan. Dia tidak ingin membawa Shihao keluar. Dia takut jenius itu akan terbunuh di depan Imperial Pass. Namun, pada akhirnya, dia tidak menyarankannya untuk tidak melakukannya, karena dia berencana untuk mengirim Shihao kembali ke Imperial Pass pada saat yang paling kritis. Lagi pula, pihak lain juga memiliki beberapa anak muda yang melangkah keluar, mungkin dia bisa membawa Huang bersamanya untuk saat ini. Apakah melindungi kota bukan pilihan? Jin Taijun berbicara. Dia harus mengatakan ini, karena makhluk tertinggi kota itu terbatas, hanya beberapa. Dia adalah salah satu dari mereka. Baiklah, karena kita telah dipaksa sejauh ini, aku akan keluar dan bertarung juga. Wang Abadi berbicara. Dia memiliki penampilan seorang pemuda, tampan dan luar biasa. Banyak orang tercengang, bahkan Shihao pun terkejut. Menurut pendapat Shihao, keluarga Wang sama membencinya dengan keluarga Jin, sampai-sampai dia curiga bahwa mereka mungkin menyembunyikan niat buruk. Namun, sekarang, Immortal Wang akan menghadapi musuh? Aku juga pergi. Seorang tetua berbicara. Biasanya, dia tetap berada di altar leluhur, makhluk tertinggi Imperial Pass yang tak tertandingi. Sekarang, dia akan mengambil tindakan. Kemudian, tetua lain berjalan keluar, ingin melawan musuh. Ini membuat semua orang terkejut. Itu karena tidak ada yang mengenalinya.
Dia sebenarnya adalah makhluk tertinggi yang tersembunyi. Jin Taijun mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Yang lain sudah keluar untuk menghadapi musuh, dia adalah salah satu dari sedikit makhluk tertinggi, jadi dia tidak punya alasan untuk mundur. Kami juga pergi. Beberapa pemimpin besar meraung, ingin meninggalkan kota bersama mereka. Ada beberapa kultivator realm rilis diri di antara tokoh-tokoh di luar kota, tidak jauh berbeda dari tingkat kultivasi para pemimpin di kota. Orang-orang ini ingin keluar dan bertarung. Shihao, ini inti pedang. King Yi memanggilnya, melemparkan inti pedang abadi yang dia tinggalkan di Imperial Pass, memintanya menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Hamparan cahaya warna-warni berkedip-kedip. Orang-orang ini meninggalkan celah, memasuki gurun besar. Haha, kalian semua benar-benar berani keluar? Bukankah ini hanya mencari kematian? Ada orang-orang dari sisi lain yang tertawa terbahak-bahak, sangat kurang ajar. Pada saat itu, energi membunuh membanjiri langit dan bumi, angin kencang mengamuk. Sekelompok mata makhluk kuat menjadi dingin seperti binatang buas yang menatap mangsa. Mereka semua menatap gerbang kota. Bukannya aku ingin mengkritik kalian semua, tetapi jika kalian benar-benar bertarung dalam pertempuran yang menentukan seperti ini, semua yang disebut ahli kalian tidak lebih dari anjing dan ayam, akan dibantai habis-habisan. Di sisi lain, seseorang berkata dengan jijik, penuh kesombongan. Kata-katanya sangat mendominasi. Bukankah ini sama sekali tidak menempatkan orang-orang Imperial Pass di matanya? Dia jelas memiliki pendapat yang rendah tentang mereka. Kami juga pergi. Di Heaven Abyss, beberapa orang berjalan keluar, dari orang tua hingga anak muda, semuanya ahli. Ada orang-orang yang Shihao kenal, dan juga orang-orang yang tidak dikenal. Beberapa dari mereka memiliki mata yang menyala-nyala, langsung menatap Shihao. Mereka jelas datang untuknya, ingin membunuhnya. Anak muda, nasib baik tidak akan selalu berpihak padamu. Sekarang setelah kamu datang, kamu bisa melupakan untuk kembali. Ada seorang tetua yang berkata dengan dingin. Ini adalah makhluk tertinggi, bahkan seseorang dari level ini akan mengambil tindakan, ingin membunuh Shihao, tidak memberinya kesempatan untuk tumbuh dewasa. Ayo, sebelum itu, izinkan aku meminjam kepalamu sebentar. Meng Tianzheng berbicara, menunjuk pada makhluk tertinggi itu. Siapa yang ingin membunuhku? Shihao bertanya. Aku. Pada saat itu, di depan Imperial Pass, sekelompok makhluk angkat bicara. Dari wajah muda hingga tua, bahkan makhluk tertinggi tidak menyembunyikan apapun, ingin membunuh Shihao. Mereka yang ingin aku mati, cuci lehermu dan merangkaklah. Shihao berkata, penuh provokasi, membuat orang-orang Imperial Pass tercengang. Di dalam Imperial Pass, ada beberapa orang lagi yang berjalan keluar kota, memasuki medan perang. Ada beberapa anak muda di antara mereka, semuanya elit di dalam Imperial Pass. Kenapa kamu keluar? Jin Taijun mengerutkan kening, karena dia melihat Jin Zan. Aku ingin bertarung melawan mereka dari sisi lain. Jin Zan berbicara. Dia memiliki emosi yang saling bertentangan. Sejak dia kalah dari Shihao saat itu, dia selalu menginginkan pertempuran, ingin membuktikan dirinya. Mungkin ini akan menjadi pertempuran terakhir Desolate Border. Shihao telah memberikan kontribusi yang luar biasa, sementara dia bahkan tidak mengambil tindakan, tidak pernah bertempur hebat melawan makhluk pihak lain. Jika situasi pertempuran Desolate Border berakhir dan mereka kembali ke 9 surga begitu saja, wajah seperti apa yang akan dia tinggalkan? Dia selalu dipandang sebagai sosok yang luar biasa di kalangan generasi muda, dibina oleh keluarga Jin sebagai pemimpin. Jika bukan karena dikalahkan oleh Shihao, hari ini, dia mungkin menjadi pemimpin seluruh generasi muda. Sekarang, dia ingin membuktikan dirinya, bertarung dengan gemilang di depan Imperial Pass. Wang Exai juga muncul, pakaian putihnya berkibar-kibar, tiba di gurun yang luas. Terlepas dari ini, Tuo Gu Yulong, Ten Crown King, Exiled Immortal, Great Su Tuo, Little SKY King dan yang lainnya semuanya datang. Kebanggaan surga di zaman sekarang semua ingin melakukan satu pertempuran terakhir. Kedatangan orang-orang ini tidak membuat orang-orang pihak lain menjadi serius, itu malah membuat mata beberapa ahli muda menunjukkan pancaran, menjadi seperti serigala kelaparan yang melihat mangsa yang lezat. Ini adalah penampilan invasif yang tidak tersamar, memeriksanya. Mereka penuh kegembiraan, akan melakukan pembantaian besar. Semakin banyak orang keluar dari Imperial Pass, semakin membuat ekspresi orang-orang di sisi lain menjadi cemerlang. Itu karena jika mereka memusnahkan mereka dalam pertempuran ini, maka orang-orang dari 9 surga akan dipaksa ke jalan kehancuran. Bunuh makhluk tertinggi terlebih dahulu, lalu hukum goreng kecil. Seorang tetua berbicara. Di matanya, generasi muda bukanlah sesuatu yang penting sama sekali. Selama mereka membunuh Meng Tianzheng dan yang lainnya, maka situasi hebat telah terjadi. Meskipun kata-kata diucapkan seperti ini, mereka masih tidak berani bertindak sembarangan, karena kedua belah pihak memiliki artefak abadi. Berjuang sampai mati tidak akan baik untuk kedua belah pihak.
Itu adalah kekuatan yang mengejutkan. Aku pikir kita masih harus mulai dari ikan kecil. Generasi muda ingin mengambil tindakan, membunuh semua yang disebut jenius surgawi Imperial Pass, melenyapkan semua murid elit mereka. Di sisi lain, seseorang mengatakan ini dengan sangat mendominasi. Itu adalah seorang anak muda. Dia sebelumnya berdiri di depan kota, menantang Shi Hao, menunjuk Huang dengan tombak surgawi di tangannya, menantangnya untuk bertempur. Rambut panjangnya tersebar di belakangnya, matanya mengeluarkan kilat dingin, dia berasal dari salah satu klan kaisar. Dia juga seorang ahli alam rilis diri, tiba di sini khusus untuk berurusan dengan Shi Hao. Meskipun dia adalah ahli realm self-release yang hebat, wajahnya masih sangat muda. Aku pikir lebih baik jika kamu membiarkan aku pergi dulu, biarkan aku membunuh semua yang disebut pemimpin Imperial Pass. Meninggalkan mereka benar-benar agak menjengkelkan. Seorang pria paruh baya berbicara, kuat dan menakutkan, mata membawa cahaya ganas, rambut tebal, berhamburan seperti air terjun. Dia berdiri tinggi di langit, menghadap ke sisi lain. Makhluk tertinggi tidak mengatakan apa-apa, membiarkan mereka melanjutkan perilaku mewah mereka. Para kultivator Imperial Pass melotot marah. Mereka terlalu arogan, benar-benar memandang rendah mereka. Meng Tianzheng menghela nafas. Meskipun beberapa orang keluar dari Imperial Pass, jika mereka benar-benar akan bertarung, kemungkinan besar mereka akan sangat menderita. Dia ingin menghentikan mereka, tidak mau generasi muda dan menengah di pihaknya sendiri untuk bertarung. Namun, ada beberapa pemimpin yang memiliki sifat sangat ganas, lebih baik mati dalam pertempuran daripada meringkuk. Mereka langsung meraung dan melangkah keluar. Jika mereka takut mati, maka mereka tidak akan keluar dari Imperial Pass. Mereka yang berani keluar lama mengabaikan hidup dan mati. Ekspresi Meng Tianzheng muram, berharap para pemimpin itu kembali ke Imperial Pass. Aku hanya ingin berjuang, membuktikan bahwa keberanian aku masih ada. Bahkan jika aku tidak cocok, aku masih bersedia untuk bertarung. Klan di Imperial Pass tidak akan menyerah, kita akan bertarung sampai akhir. Seorang pemimpin angkat bicara, berjalan maju dengan langkah besar. Orang-orang di belakang membuka mulut mereka, ingin mengatakan sesuatu, menghentikannya, tetapi pada akhirnya, mereka semua menjadi diam. Di Imperial Pass, kultivator berbagai klan semua menjadi tenang. Dunia segera menjadi sunyi. Banyak orang tahu bahwa dia melakukan ini untuk membuktikan bahwa bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyerah, berbicara menggantikan mereka yang lemah dan ragu-ragu di Imperial Pass. Dia menggunakan darah untuk membuat orang-orang di Imperial Pass yang terlalu ragu-ragu dan gugup berdiri, agar mereka tidak lagi meringkuk, untuk membangkitkan sifat pantang menyerah mereka. Ada beberapa yang menganggapnya bodoh, tetapi ada banyak juga yang memiliki ekspresi rumit, terguncang dalam hati. Ada banyak kultivator yang matanya tidak lagi goyah, sekarang menjadi tegas. Tanpa ragu, ini memang membangkitkan banyak orang di Imperial Pass. Di sisi lain, semua orang tertawa terbahak-bahak, sangat kurang ajar. Mereka membawa ekspresi cemoohan, kata-kata penuh penghinaan. Benar-benar menggelikan. Apakah kamu datang untuk membuang hidup kamu? Aku akan membantu kamu dengan tujuan kamu, aku akan mengubah kamu menjadi tanah dalam 5 kepalan. Banyak orang di Imperial Pass sangat marah, termasuk klan yang tidak mau bertarung, bahkan mereka merasa marah. Ambil tindakan saja. Jika kamu ingin memasuki Imperial Pass, maka kamu harus melakukannya sambil melangkahi tulang kita. Sementara itu, orang-orang yang tak kenal takut seperti kami berjumlah miliaran, setiap langkah yang kamu semua ambil harus diambil dengan membayar harga. Pemimpin itu dengan tenang berkata. Dia datang untuk bertarung dengan tekad untuk mati. Mungkin dia tidak cocok, tetapi saat ini, dia tidak bisa membiarkan orang diguncang. Membunuh. Pemimpin ini mengambil tindakan, segera menyalakan potensi hidupnya, melakukan semua yang dia bisa, meledak dengan cahaya ilahi yang gemilang, membantai jalannya ke depan. Namun, lawannya benar-benar sangat kuat. Pria paruh baya itu, meskipun dia terlihat tidak setua itu, dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, seorang ahli yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengikuti makhluk tertinggi di sini? Kekuatannya jarang terlihat di tingkat alam rilis diri. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, kilat terjalin, sosok manusia beterbangan, bentrok hebat, berdering melalui gurun besar, pada saat yang sama disertai dengan pancaran darah. Selama pertempuran yang menentukan, pemimpin Imperial Pass sama sekali tidak cocok, lengannya retak terpisah dari pertukaran tinju pertama, darah menetes dari mulutnya, terluka parah. Cahaya ilahi berkedip, energi yang kuat melonjak. Pada akhirnya, ketika tinju pria paruh baya pihak lain bergegas membunuh, itu meledak melalui semua lampu perlindungan simbol pemimpin ini, tinju melewati tubuhnya, mengakhiri hidupnya. Sementara disertai dengan pancaran darah, pemimpin ini tewas dalam pertempuran. Gerakan ahli pihak lain cepat seperti kilat, bergegas, melepaskan kepalanya, mengakhiri semangat primordialnya. Adapun tubuhnya, itu berubah menjadi pasta berdarah, menjadi kabut berdarah.
Aku sudah mengatakan bahwa jika seseorang sepertimu datang, itu tidak lebih dari membuang hidupmu, tidak berbeda dengan anjing dan ayam. Pria paruh baya asing ini tertawa terbahak-bahak sambil memegangi kepala pemimpin ini. Dia mengungkapkan seteguk gigi seputih salju, sangat kejam. Selama proses ini, tidak ada yang berani ikut campur. Mengaum, Imperial Pass, di tembok kota, banyak orang berteriak, gelombang kemarahan membara di dalam diri mereka. Semuanya terbakar, hampir meledak. Akan mempertaruhkan semuanya, bunuh pembunuh itu. Bahkan jika kita tidak cocok, kita harus berjuang sampai akhir. Mata semua orang bahkan menjadi merah, meraung marah. Meng Tianzheng tidak mengatakan apa-apa, tetap diam. Dia tahu bahwa pemimpin ini ingin menggunakan kematiannya untuk menyalakan keberanian dalam beberapa orang, menunjukkan ketulusannya dengan cara ini. Makhluk Imperial Pass terlalu lemah, membunuh seperti ini sama sekali tidak membuatku merasa berhasil. Pria paruh baya itu mencibir, sama sekali mengabaikan kemarahan publik. Apakah kamu sudah cukup berbicara? Ayo, satu gerakan dariku sudah cukup untuk mengakhiri hidupmu. Shi Hao berbicara. Dia tampak sangat tenang di permukaan, tetapi saat ini, pikirannya melonjak bahkan lebih intens daripada selama pertempurannya melawan Anlan. Huang, kamu milikku. Di sisi lain, anak muda dengan tombak surgawi di tangan berbicara. Dia berasal dari klan Kaisar, di alam pemutus diri, di sini khusus untuk melawan Shi Hao. Shi Hao tidak memperhatikannya, masih melihat ke arah pria paruh baya itu, berkata, jika kamu tidak berani bertarung, takut mati, maka tersesat, jangan tunjukkan dirimu di gurun ini. Kenapa aku tidak berani? Bukan Huang? Sebelumnya seorang tahanan di pihakku, ditawan di duniaku. Hari ini, aku akan mengakhirimu. Pria paruh baya itu berkata dengan ekspresi mendung. Shi Hao maju selangkah, mengeluarkan inti pedang, energi pedang segera membelah kubah langit. Ekspresi pria paruh baya itu berubah. Meskipun dia adalah sosok terkenal di Self-Release Realm, seorang individu kejam yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, saat ini, hatinya masih sedikit bergetar. Huang, hentikan kesombonganmu. Beberapa orang dari sisi lain berbicara, bahkan makhluk tertinggi melepaskan tatapan dingin, ingin langsung membunuhnya. Siapa di antara kalian yang berani bergerak? Meng Tianzheng berkata dengan dingin. Diagram 10 alam melayang di atas kepalanya, langsung melangkah keluar, ingin mengambil tindakan di sini. Selain itu, dia bertanya, apakah kalian semua bahkan tidak memiliki keberanian untuk membiarkan pertempuran yang adil? Siapa bilang kita tidak? Aku di sini untuk membunuh Huang. Pria paruh baya itu menjadi marah karena dipermalukan. Dia membuang kepala di tangannya, menggunakan metode leluhurnya yang paling kuat. Dia meraung, bergegas ke Shi Hao. Energi pedang mengalir ke langit. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, langsung mengangkat inti pedang, menampilkan serangan paling kuat. Itu terlihat sederhana, tetapi serangan ini mengandung kekuatan besar. Ekspresi pria paruh baya itu menjadi kaku. Dia ingin menghindari pancaran cahaya, dan kemudian menyerang dari samping. Namun, segera setelah itu, dia putus asa. Ada energi pedang di mana-mana, niat membunuh di sekelilingnya. Shi Hao sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya, seluruh makhluk seperti pedang abadi. Pria paruh baya itu tidak bisa melarikan diri, seolah-olah dialah yang berlari langsung ke pedang itu. Hanya bisa dikatakan bahwa niat pedang pihak lain terlalu kuat, membuat bahkan dia yang berada di alam rilis diri merasa putus asa. Ini bukan seperti pedang, lebih seperti palu raksasa yang setinggi langit. Metode leluhur yang ditampilkan ahli ini runtuh, tubuhnya yang melindungi cahaya ilahi berserakan. Dia ngeri, benar-benar tidak bisa menghentikan pancaran pedang yang menggetarkan dunia dari Shi Hao. Ini adalah pedang yang mencapai surga. Cahaya pedang itu tebal, bahkan cahaya yang mengalir keluar lebih tebal dari puncak gunung, menyapu tanah terlantar yang luas. Kultivator paruh baya tersapu oleh pancaran pedang tebal, menderita pukulan berat seperti yang diharapkan. Dia meledak, darah menyembur kemana-mana, dan kemudian dia menguap, bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Satu pedang menebas sosok level Self-Release Realm yang terkenal di sisi lain. Pedang ini membuat semua orang terguncang, setidaknya, para kultivator di alam fana Dao semuanya terkejut. Bahkan murid klan Kaisar terguncang. Itu terlalu mendominasi, satu tebasan cukup untuk membantai ahli Realm Self-Release yang kuat. Semua yang tidak bisa menerima ini bisa datang dan menerima kematian mereka. Shi Hao berbicara. Dia melihat ke arah klan Kaisar, ingin membantai mereka, mengakhiri pewaris klan Kaisar dari generasi ini. Mengaum, Imperial Pass, di tembok kota, banyak orang meraung. Hanya saja, kali ini, itu bukan raungan cemberut, melainkan semacam pelepasan, ledakan emosi yang tertekan. Bunuh mereka. Di tembok kota, banyak kultivator meraung keras. Imperial Pass akan ditembus hari ini. Di sisi lain, ada makhluk tertinggi yang mengatakan. Banyak orang mengambil langkah maju, artefak abadi naik dan turun di atas kepala mereka, melepaskan tekanan yang kuat. Meng Tianzheng dan Immortal Wang juga bergerak, mengambil langkah maju. Untuk apa kalian semua terburu-buru?
Bukankah banyak generasi menengah dan muda yang datang? Biarkan mereka melakukan pertukaran terlebih dahulu. Seorang makhluk tertinggi tua di sisi lain berkata, itu karena dia juga memiliki rasa takut yang menahan. Sisi lain memiliki beberapa artefak abadi yang lengkap. Meskipun jumlah makhluk tertinggi mereka rendah, ancaman artefak abadi sangat besar. Pihak lain tidak ingin membayar terlalu mahal. Makhluk tertinggi lama tahu bahwa generasi menengah dan muda pihaknya harus sedikit lebih kuat dari Imperial Pass. Selain Huang, yang lain kurang. Dia ingin agar klan Kaisar melakukan langkah mereka terlebih dahulu, menghapus elit generasi menengah dan muda Imperial Pass, mengguncang kepercayaan Meng Tianzeng dan yang lainnya. Kamu pikir kami takut pada kalian semua? Kirim saja semua orangmu. Ini adalah suara Raja 10 Mahkota. Dia ingin mengambil tindakan, sekarang menuju ke sisi lain, penuh percaya diri. Siapa yang ingin bertarung denganku? Exilet Immortal juga melangkah keluar, berjalan ke depan, temperamennya menyendiri dan cepat berlalu, tetapi matanya membawa niat bertarung yang menakjubkan. Di sisi Imperial Pass, anak-anak paling kuat ingin bertarung. Di sisi lain, mata beberapa orang menjadi gemerlap. Itu benar-benar yang kita cari. Kami ingin mengambil kepalamu untuk beberapa waktu, mari kita lihat berapa banyak gerakan yang diperlukan untuk membantai kalian semua. Seseorang berkata, hari ini, jika aku tidak mengambil kepalamu, maka aku akan mengecewakan naga sejati, kilin, dan warisan lainnya. Ten Crown King penuh percaya diri, kata-katanya menginspirasi. Gaya berjalannya kuat, kehadirannya mengintimidasi. Aku juga ingin bertarung. Siapa yang akan menghadapiku? Pada saat ini, Jin Zhan juga berbicara. Dia berdiri di gurun yang luas, berharap untuk melawan para ahli pihak lain pada tingkat yang sama, menggunakan ini untuk membuktikan dirinya. Mereka yang tidak jelas dan tidak dikenal tidak layak menjadi lawanku. Orang yang memegang tombak surgawi yang selalu ingin melawan Xi Hao menatap Jin Zhan dengan dingin. Haha, yang tidak bernama, biarkan aku membunuhmu. Jawab seseorang sambil tertawa terbahak-bahak. Seorang pria muda berjalan mendekat, seorang kultivator yang lebih muda yang muncul kemudian, bukan klan Kaisar Realm merilis diri. Jin Zhan dipermalukan, wajahnya seperti darah. Dia meraung, berjalan ke depan. Di belakang, Wang 11 berpakaian putih sedang menonton, banyak orang juga menonton. Di depan Imperial Pass, siapa yang paling kuat, siapa yang bisa menang? Hanya pertempuran berdarah yang paling pahit dan kejam yang bisa mengungkapkan ini. Tanah bergetar. Beberapa Prides of Heaven muda melangkah keluar dari Imperial Pass, tidak takut mati, ingin bertarung di sini. Emas sejati harus dimurnikan melalui api. Mereka ingin melihat apakah mereka memiliki kualifikasi untuk mengabaikan generasi mereka di dunia ini. Ini benar-benar hidup. Di kejauhan terdengar helaan napas. Beberapa anak muda lagi berjalan keluar, membawa aura misterius. Mereka adalah ksatria mayat hidup. Ksatria mayat hidup, klan ini muncul. Ada pria dan wanita, semuanya sangat muda. Mereka mengendarai kereta perang hitam emas, muncul dari bawah bumi. Bumi pemakaman tidak terlalu jauh dari tempat ini. Mereka datang dengan vena pemakaman kuno yang sedang menjalani, menambahkan variabel ke medan perang di depan Imperial Pass. Jangan salah paham, kami di sini hanya untuk ikut dalam kemeriahan, tidak ada niat untuk mengambil tindakan. Setelah tertidur begitu lama, kami ingin melihat seberapa kuat para pahlawan dunia saat ini. Kata salah satu anak muda. Ini adalah gelombang kekuatan yang muncul tiba-tiba. Siapa yang berani bersantai di depan mereka? Pihak lain juga tidak berani bertindak sembarangan. Meskipun mereka sangat kuat, mampu mengabaikan dunia di bawah langit, penuh percaya diri, ketika dihadapkan dengan wilayah pemakaman, mereka masih penuh dengan ketakutan yang menahan. Itu karena belum lama ini, Raja Abadi secara pribadi berkunjung ke bumi pemakaman, dan juga menghadapi mereka dengan sikap yang sangat serius, pergi selama berhari-hari. Itu membuat semua orang terkejut. Seberapa tinggi di atas Raja Abadi? Mereka mengabaikan aliran waktu tanpa akhir, menyaksikan Prides of Heaven dipertukarkan dari generasi ke generasi. Sulit bagi apapun di dunia ini untuk membuat ekspresi mereka berubah, namun ketika dihadapkan dengan tanah pemakaman, mereka sangat mementingkan pihak lain. Kami akan mundur sedikit. Semuanya, silakan lanjutkan. Salah satu dari mereka berkata. Xi Hao agak terkejut. Itu karena dia melihat orang yang dikenalnya begitu cepat. Sanzang dan Shenming juga ada di sini, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa selama ini. Kami datang untuk mengamati pertempuran atas perintah Raja Pemakaman. Akhirnya, Shenming mengungkapkan senyum berkilau. Makhluk-makhluk ini semuanya adalah ksatria mayat hidup emas. Di antara mereka, Sanzang adalah suci, Shenming mempesona, semuanya sangat menarik perhatian, sulit bagi mereka untuk tidak menarik perhatian bahkan jika mereka tidak menginginkannya. Di masa lalu, pemahaman mereka tentang wilayah pemakaman terlalu terbatas, sampai-sampai mereka yang berada di sisi Imperial Pass bahkan tidak mengetahui keberadaannya, baru belakangan ini mereka mempelajari beberapa hal. Kereta perang hitam emas membawa jejak waktu yang belang-belang.
Meskipun ada sedikit darkness immortal gold bercampur di dalamnya, itu masih terkorosi sampai menjadi redup, tertutup retakan. Ini ditinggalkan oleh waktu, tertinggal selama bertahun-tahun, melepaskan beberapa jenis kekuatan kuno, jejak dao besar terukir di permukaannya. Kami mengundang kamu untuk menyaksikan kami menerobos Imperial Pass, menjelajahi dunia ini bersama-sama. Makhluk tertinggi berbicara, tidak menunjukkan penghinaan kepada anak-anak ini. Ini membuat semua orang terkejut. Shi Hao punya alasan untuk mencurigai bahwa ketika Anlan dan Shu Tuo memasuki bumi pemakaman, mereka mencapai semacam kompromi dengan Raja Pemakaman di sana. Namun sekarang, tidak ada jalan kembali ke waktu yang lama. Apakah ada yang lebih buruk daripada penyerangan pihak lain? Teman-teman Burial Earth, suatu kehormatan bertemu dengan kalian semua. Ada anak muda yang berbicara, apalagi dari klan Kaisar, menyapa mereka. Dalam hal status dan posisi, Ksatria Mayat Hidup Emas mirip dengan klan Kaisar. Kalian semua harus melanjutkan, berpura-pura seolah-olah kita tidak ada. Seorang ksatria mayat hidup wanita berkata, "Baik, kami akan mengakhiri segalanya sesegera mungkin, dengan cepat membunuh orang-orang ini, dan kemudian bertemu dengan kalian semua." Anak muda klan Kaisar dengan tombak surgawi di tangan berbicara. Kemudian, dia memerintahkan, berkata, "Kalian semua masih tidak akan membunuh mereka? Hanya sekelompok anjing dan ayam, jangan buang waktu." Dapat dikatakan bahwa ini penuh dengan penghinaan, membawa penghinaan, memandang rendah orang-orang Imperial Pass. Biarkan aku pergi dulu. Siapakah orang tanpa nama yang percaya bahwa dirinya sempurna? Kemarilah, aku akan mulai darimu. Di sisi lain, seorang pria muda berjalan mendekat. Dia mengenakan pakaian perang perak, sangat heroik. Namun, saat ini, dia tertawa terbahak-bahak, sangat santai, tidak seperti dia sedang bertarung dalam pertempuran hebat sama sekali. Dia menunjuk Jin Zan, sangat kurang ajar, wajah membawa penghinaan. "Nama aku Jin Zan," kata Jin Zan dingin. Dia membawa gelombang kemarahan, benar-benar ingin mengaum. Kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya? Pihak lain ingin membunuhnya dengan cara yang begitu santai? Kali ini, dia datang untuk bangkit melalui pertempuran. Jika Imperial Pass menjadi tenang, damai sekali lagi, maka dia akan mendapatkan kontribusi besar. Bagaimana dia bisa membiarkan Huang memonopoli kemuliaan? Dia tidak bisa menerimanya. Huang bisa terus bertarung dan terus menang. Seberapa rendah dia? Saat itu, meskipun dia dikalahkan oleh Huang, dia masih dipenuhi dengan terlalu banyak keengganan. Jin Zan memiliki kepercayaan diri. Dia mengalami transformasi penuh, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sekarang bisa mengguncang dunia dengan kekuatannya di depan Imperial Pass. Piala perak Jin Zan apa atau apapun, hanya orang mati, tidak perlu bagimu untuk memberitahuku, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya, aku juga tidak ingin tahu. Bagaimanapun, membunuhmu tidak akan membuatku terlihat lebih baik. Anak muda berjubah perak ini sangat tidak sopan, langsung mencibir, menatap Jin Zan dengan ekspresi sedingin es. Meskipun Shi Hao sangat tidak menyukai keluarga Jin, saat ini, dia juga merasa para kultivator pihak lain bertindak terlalu jauh, sangat arogan. Apakah mereka benar-benar berpikir Imperial Pass semudah itu untuk diganggu? Ayo, biarkan aku mengambil kepalamu. Anak muda berjubah perak itu berjalan mendekat. Membunuh. Jin Zan marah. Jenis penghinaan ini membuat wajahnya menjadi merah seperti darah, rambutnya yang panjang berdiri tegak, ekspresinya ganas. Dia menyerang dengan membunuh, menggunakan kemampuan ilahi yang hebat dari klannya. Fisik garis keturunannya sangat kuat, paling menyukai latihan tubuh. Jin Zan segera melepaskan jejak telapak tangan, serangannya menghasilkan ratusan hingga ribuan garis cahaya simbol. Dengan suara honglong, bumi besar bergetar, hukum dao besar dunia muncul. Ini adalah penampilan kekuatan Jin Zan, saat ini, pemahamannya di alam pemutus diri sangat dalam. Garis cahaya perak muncul. Anak muda pihak lain mengangkat tangannya, segera menebas. Jejak pedang terbentuk, meretas ke dalam kehampaan, memotong langit dan bumi. Tindakannya sangat santai, tetapi kekuatan serangannya menakjubkan. Jejak telapak tangan Jin Zan berubah menjadi cahaya yang mengalir, terpotong dalam kehampaan. Tidak lebih dari ini, hanya sedikit keterampilan ini, kata anak muda pihak lain sambil tertawa. Di belakang, orang-orang Imperial Pass semua terkejut. Jin Zan benar-benar kuat, sudah menjadi sosok surgawi di antara rekan-rekannya, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengannya. Orang ini tidak sederhana, bukan klan raja biasa. Dia memiliki sedikit darah kaisar di dalam tubuhnya. Di belakang, seseorang berkata dengan suara rendah. Anak muda berjubah perak ini sangat kuat. Ketika dia mengoperasikan kekuatan magis, sedikit aura kaisar klan mengalir keluar, membuat orang merasa sangat hormat. Klan kaisar, terlepas dari garis keturunan mana mereka berasal, mereka sangat langka, reproduksinya sulit. Itu karena jika jumlah mereka besar, maka mereka benar-benar akan mampu menindas dunia. Biasanya, klan lain akan menikah dengan klan kaisar, jika ada ahli waris,
90% dari apa yang diwarisi akan berasal dari klan kaisar. Garis keturunan mereka sangat tirani. Tentu saja, ini hanya berbicara secara normal. Setelah bertahun-tahun reproduksi tanpa akhir, akan selalu ada situasi yang tidak terduga. Ada beberapa klan kaisar yang fisiknya akan memburuk, dan kemudian mungkin menghasilkan ahli waris dari klan lain. Jenis keturunan ini memiliki sedikit darah kaisar di dalamnya. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan klan kaisar, malah menjadi keluarga cabang, tetapi mereka masih lebih kuat dari klan lain. Jinzan cukup sial, bertemu salah satu dari mereka. Namun, dari sudut pandang Jinzan, dia tidak bisa menerima ini, merasa seperti dia dipermalukan. Itu karena ada keturunan langsung klan kaisar, tetapi mereka tidak memperhatikannya, hanya mengirimkan garis keturunan cabang tidak murni dari Self-Severing Realm untuk melawannya. Membunuh. Jinzan merong, benar-benar meletus. Pola misterius muncul di dahinya, bahkan menghasilkan tanduk, pancarannya menakutkan. Pada saat ini, auranya melonjak, kekuatannya meningkat, seolah-olah dia melepaskan tubuh fananya dan menukar tulangnya. Dia bukan manusia, semua orang tahu bahwa meskipun keluarga Jin adalah manusia, mereka memiliki asal-usul lain. Sekarang, dia menunjukkan kemampuan bawaannya. Langit dan bumi runtuh. Dia ingin membatasi pria berjubah perak ini, bunuh dia. Saat ini, Jinzan sangat menakutkan. Pola terbang keluar dari dahinya, terus membesar, masing-masing seperti punggungan gunung, menekan ke depan. Dia membentuk hukum alam, membangun ranah hukum di langit. Ini adalah wilayah hukum alam, mengelilingi segala arah, mampu menaklukkan musuh yang kuat. Selain itu, tanduk berkilau terbang keluar dari dahinya, merobek langit dan bumi, memasuki ranah hukum itu, menyapu semuanya. Tanduk ini sangat istimewa, berlama-lama dalam hukum alam. Itu bisa memutuskan dao, mampu memotong pesanan. Ia ingin membunuh laki-laki berjubah perak yang disegel dalam wilayah hukum. Ini sangat kuat. Alam hukum itu bergemuruh, benar-benar menahan pria berjubah perak, membuat beberapa orang di tembok kota Imperial Pass bersorak. Sayangnya, ketika tanduk itu turun, hendak menyerang musuh, orang itu bergerak, tiba-tiba melepaskan diri. Seluruh tubuhnya bersinar, meletus dengan energi perang yang mengejutkan dunia. Itu adalah darah kaisar klan, meskipun jarang, itu bisa menghancurkan segalanya. Anak muda berjubah perak ini mengacungkan tinjunya, membantai jalannya menuju Jinzan, kekuatan ilahi yang kuat, meledakkan alam hukum ini. Keduanya dengan cepat terjerat satu sama lain, tempat ini segera tampak seolah-olah ledakan terjadi di sini. Gelombang suara gemuruh terdengar dari kehampaan, cahaya ilahi yang gemerlap, menerangi gurun yang luas. Harus dikatakan bahwa Jinzan benar-benar sangat kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, itu sangat disayangkan. Ketika pertukaran mereka mencapai 30 sesuatu bergerak, dia dikirim terbang dengan kepalan tangan oleh pihak lain, batuk seteguk darah. Itu karena pada saat ini, kekuatan pihak lain meningkat, dia tidak bisa lagi menahannya. Itu adalah darah kaisar yang menyala. Saat pemuda berjubah perak itu mengerahkan kekuatan, Jinzan dipukuli sampai darah menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya pucat pasi. Kamu terlalu lemah. Anak muda berjubah perak itu berkata dengan dingin, menekan ke depan lagi. Gerakan anak muda berjubah perak itu seperti gerakan hantu, terlalu cepat. Dia bergegas, terus memberikan pukulan berat. Jinzan dipukuli sampai dia terhuyung mundur, terus terbang, terluka parah. Hal yang paling menakutkan adalah pada akhirnya, anak muda berjubah perak itu menyusul, satu kaki menginjak dadanya, membuat semua tulang di tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara pihpa, pecah. Kakinya menginjak Jinzan ke tanah, memandang rendah dia dan berkata, bakat kepahlawanan Imperial Pass benar-benar lemah, tidak lebih dari anjing dan ayam. Dia dengan paksa menggiling kakinya. Dada Jinzan ambruk, darah menyembur keluar. Di belakang, sekelompok orang mencaci maki, orang-orang keluarga Jin panik. Apakah Jinzan akan mati di sini begitu saja? Keluarga Wang juga melihat adegan ini, melepaskan desahan ringan. Jinzan yang mulia, sosok surgawi dari satu generasi sebenarnya dikalahkan dengan begitu mudah. Ketika mereka membandingkan keduanya, memikirkan tentang Huang, mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Reputasi Huang mengguncang sisi lain, mengalahkan klan kaisar sejati bahkan ketika dia terjebak di sisi lain. Banyak orang telah mendengar bahwa Huang sebelumnya telah menebas keturunan Scarlet King, mengalahkan Time-Based. Emas sejati harus dimurnikan melalui api. Jelas bahwa Jinzan dikalahkan, tidak dapat menggiling tubuh emas yang mempesona, sekarang akan dikalahkan. Di dunia besar yang kejam ini, dia tidak bisa membuktikan dirinya, tidak bisa bangkit. Jinzan kalah, tidak ada ketegangan sama sekali, dengan mudah dikalahkan oleh anak muda berjubah perak. Terlalu lemah, bahkan seseorang sepertimu layak menantangku? Tidak heran 9 surga 10 bumi dibantai lagi dan lagi, tidak bagus seperti yang diharapkan. Membunuh makhluk sepertimu bukanlah tantangan sama sekali. Pria berjubah perak itu mencibir sambil menginjak Jinzan, menundukkan kepalanya untuk menatapnya. Dia sombong dan kurang ajar,
terus mempermalukan semua kultivator di Imperial Pass. Di belakang, wajah Jin Taijun tenggelam. Ini membuatnya terlihat sangat buruk. Ini hanyalah pemimpin generasi muda keluarga Jin, namun dia dikalahkan begitu saja, dipermalukan di depan wajah semua orang. Saat ini, dia merasa seperti tidak memiliki wajah sama sekali. Ekspresi Wang Xi rumit. Dia membuka mulutnya, melihat ke arah Jin Taijun. Apakah dia tidak akan menyelamatkannya? Jin Zhan dikenal sebagai sosok surga warping dari satu generasi, tak terbendung di generasi muda. Jika dia menderita kekalahan besar di depan semua orang, diinjak-injak di bawah kaki orang lain, ini benar-benar jenis penghinaan besar. Siapa pahlawan di antara laki-laki, siapa artikel asli, itu jelas dari satu pandangan. Meskipun mereka sangat membenci pihak lain, mereka harus mengakui bahwa mereka benar-benar kuat. Biarkan dia pergi, kata Jin Taijun. Heh, makhluk tertinggi tertawa, berdiri di jalannya. Ini membuat Xi Hao terkejut. Dia selalu curiga bahwa keluarga Jin berkolusi dengan pihak lain, sekarang, sepertinya bukan ini masalahnya. Kamu pikir aku akan membiarkan dia pergi hanya karena kamu menyuruhnya? Tidak ada gunanya meninggalkan sampah seperti dia sama sekali. Anak muda berjubah perak mengangkat kepalanya, acuh tak acuh bahkan ketika menghadapi makhluk tertinggi, langsung mencaci maki. Itu karena dia tahu bahwa makhluk tertinggi di sisinya dapat melindunginya, sehingga dia tidak akan menderita kerugian apapun. Dia mengeluarkan pisau tulang. Itu sangat tajam, mengarahkannya ke ruang di antara alis Jin Zhan. Berhenti! Teriak Wang Xi. Lagi pula, mereka bertunangan, sekarang dia melihat Jin Zhan dipermalukan dan diinjak, dia tidak bisa menahan diri lagi, berteriak. Sulit membayangkan bahwa Jin Zhan yang kuat sebenarnya dikalahkan dengan begitu mudah. Heh, nak, jika kamu ingin menyelamatkannya, ada cara, kembali saja ke sisi lain bersamaku. Tinggal dengan seseorang seperti ini benar-benar meredam gaya luar biasa kamu. Orang ini terlalu lemah, bukan pasangan yang cocok untukmu. Anak muda berjubah perak itu tertawa terbahak-bahak, sangat tidak terkendali. Di sisi Imperial Pass, ekspresi semua orang berubah. Orang ini menggertak orang lain terlalu jauh, sangat flamboyan, mengejek peri keluarga Wang di depan semua orang. Ini bukan hanya penghinaan yang ditujukan pada keluarga Jin dan Wang, tetapi terlebih lagi pada semua orang di Imperial Pass. Kamu terlalu sombong. Tentara dapat dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Apakah kamu merasa seperti kamu tak tertandingi di bawah langit? Kata Xi Hao. Dia jauh, tapi suaranya sangat memekakkan telinga. Anak muda berjubah perak itu selalu sangat arogan dan sombong, memandang rendah para kultivator Imperial Pass. Namun, ketika Xi Hao mengatakan ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia bisa memandang rendah Jin Zhan, dia bisa mengejek Wang Xi, tapi dia jelas tidak berani menunjukkan penghinaan pada Huang. Itu karena ini adalah rekan yang menakutkan yang memiliki prestasi pertempuran yang mulia. Dia telah mendengar bahwa Xi Hao mengalahkan Qi Menghong, keturunan Raja Merah, menerobos hukum alam waktu. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Huang bahkan mematahkan salah satu kaki Qi Menghong, memanggangnya di depan semua orang, memperlakukannya sebagai makanan lezat. Terhadap seseorang yang biadab seperti Huang, dia hanya bisa menahan rasa takut. Ekspresi Wang Xi rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat yang paling penting, Xi Hao lah yang menonjol, mengancam pemuda itu. Huang, kamu seharusnya tidak percaya bahwa dirimu sempurna. Ini adalah rampasan perang aku, itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Meskipun anak muda berjubah perak itu menahan rasa takutnya, kata-katanya masih tetap teguh. Selain itu, matanya menunjukkan keganasan, bilah tulang segera menusuk. Pancaran darah berkelap-kelip, tetapi bahkan lebih banyak cahaya warna-warni ilahi meletus, menenggelamkan tempat itu. Dengan suara Weng, Jin Zhan menghilang dari lokasi aslinya. Dia menderita luka serius, darah menyembur keluar, tetapi ketika kematian sudah dekat, jimat ilahi yang dia bawa diaktifkan, melepaskan kecemerlangan tanpa akhir, membungkusnya dan membawanya pergi. Ini adalah harta tak ternilai dari keluarga Jin, benar-benar diberikan kepadanya untuk melindungi hidupnya. Xi Hao berjalan ke depan, gaya berjalannya ringan, tidak secepat itu, ingin menghadapi anak muda berjubah perak itu. Jangan melawanku untuk yang satu ini. 10 Raja Mahkota berbicara, lama menargetkan orang ini. Kamu harus menyerahkan yang ini padaku, kata Xi Hao. Ten Crown King dan Exilet Immortal keduanya awalnya ingin mengambil tindakan, tetapi hanya demi menonton pertempuran menentukan Jin Zhan dan pemuda berjubah perak, apakah mereka akhirnya berhenti. Sekarang, mereka akan mengambil tindakan. Huang, orang yang akan segera membunuhmu adalah aku. Maukah kamu melawanku atau tidak? Di sisi lain, laki-laki dengan tombak surgawi di tangan berkata dengan dingin. Jika kamu ingin mati seburuk itu, aku akan membantumu dengan tujuanmu. Namun, sebelum itu, aku harus membunuhnya terlebih dahulu. Xi Hao menunjuk pria berjubah perak itu. Kamu, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Pria berjubah perak itu merasa seperti dia tidak memiliki wajah, berteriak dengan keras.
Kalau begitu datang saja, aku berdiri di sini. Jika kamu bisa membuat aku bergerak bahkan satu langkah, maka aku akan mengakui kekalahan aku. Kata-kata Shi Hao sangat tenang, tapi ada semacam kekuatan yang sombong. Ini menyerang sisi lain. Sisi lain terlalu meremehkan orang-orang Imperial Pass, Shi Hao sekarang memberikan jawaban yang kuat. Kamu menggertak orang lain terlalu jauh. Anak muda berjubah perak itu berteriak. Meskipun dia merasa menahan rasa takut di dalam, sedikit takut, tetap saja tidak baik baginya untuk meringkuk. Jadi bagaimana jika kami menggertakmu? 10 Raja Mahkota berjalan ke depan, tampak seperti ingin membunuh. Kamu, anak muda berjubah perak itu segera menjadi gelisah, pada saat yang sama merasa terhina. Huang sendiri adalah satu hal, sekarang, semua orang ingin membunuhnya, kamu apa kamu? Keterampilan kamu hanya biasa, namun kamu berani memandang rendah para kultivator Imperial Pass, membual tanpa malu-malu? Aku benar-benar ingin mengambil tindakan dan membunuhmu sekarang juga. Kata Immortal yang diasingkan. Dia menyendiri dan dunia lain, seolah-olah makhluk abadi yang menyendiri turun ke dunia ini. Namun, saat ini, kata-katanya tidak terlalu jauh dan transenden, gelombang niat membunuh yang nyata menyebar. Haha, anak muda berjubah perak itu tertawa keras, sekarang benar-benar marah. Menghadapi Huang adalah satu hal, tetapi sekarang, ada orang lain yang memandang rendah dia secara berurutan. Aku ingin melihat siapa yang bisa mengalahkanku. Biarkan aku membunuhnya. Kau seharusnya membiarkanku. 10 Raja Mahkota, abadi yang diasingkan, dan Shi Hao semua ingin membunuhnya, mereka bertiga melangkah maju bersama. Ini membuat para ahli muda dari sisi lain terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa para kultivator Imperial Pass begitu percaya diri? Pada akhirnya, Shi Hao berjalan mendekat. Pada saat yang sama, 10 Raja Mahkota dan Immortal yang diasingkan menunjuk ke depan, secara langsung mengancam bahwa mereka akan membunuh. Ini memicu kegemparan, membuat para kultivator muda asing semua marah. Arogan. Bahkan orang-orang sepertimu berani memandang rendah sisiku? Membunuh. Beberapa orang berteriak. Mungkinkah kamu takut? Bagaimana kalau aku hanya menggunakan satu tangan untuk melawanmu? Shi Hao tersenyum. Ini sengaja memprovokasi pihak lain, membuat wajah anak muda berjubah perak itu segera menjadi hijau dan putih. Dia awalnya ingin mundur, tapi sekarang, dia tidak bisa melakukannya tanpa kehilangan terlalu banyak muka. Dia merasa seperti dia bisa bertarung, tetapi dia bisa mundur saat dia masih di depan, mundur setelah beberapa gerakan, dan kemudian membiarkan klan Kaisar yang sebenarnya bertarung. Huang, yang lain takut padamu, tapi aku tidak. Seorang tahanan sepertimu, seseorang yang telah dikurung di duniaku, hari ini, aku akan membunuhmu. Anak muda berjubah perak itu mengancam. Membunuh. Di kejauhan, Ten Crown King dan Exiled Immortal sudah memulai pertarungan mereka. Terlebih lagi, Great Sutuo, Little Sky King, Taoist Kigu dan yang lainnya juga bergerak, memilih lawan mereka. Selain itu, Shi Yi dengan 2 murid juga berjalan, ingin bertarung. Tepat pada saat ini, pancaran darah muncul di medan perang. Seekor naga besar bergegas melintasi langit, seolah-olah seorang raja abadi muncul, meraung. Ini adalah 10 Raja Mahkota, setiap gerakan yang dia buat kuat. Dia bertarung dengan musuh, menggunakan teknik berharga naga sejati, meledakkan klan raja. Pada saat yang sama, pancaran darah berkedip-kedip di tempat lain. Exiled Immortal bersemangat dan menyendiri, di belakangnya sepasang sayap ilahi 5 warna. Ketika dia bergegas, dia memotong kepala lawannya. Itu adalah sayap Phoenix. Terlepas dari kemampuan ilahi yang orang lain tahu dia miliki, dia sebenarnya juga memahami teknik rahasia Phoenix sejati. Pada saat itu, 2 ahli klan raja kehilangan nyawa mereka, terbunuh dalam kondisi yang adil. Ini mengejutkan sekelompok makhluk. Mereka selalu memandang rendah 9 surga 10 bumi, namun pada akhirnya, bukan Huang yang mengambil tindakan, namun ada orang lain yang bisa membunuh mereka. Imperial Pass, di tembok kota, banyak orang segera berteriak, menjadi sangat bersemangat. Shi Hao juga terdiam. Keduanya benar-benar agak penuh kehidupan. Ayo, biarkan aku membunuh satu juga. Yang ini tidak pernah tertinggal dari yang lain. Shi Hao berkata dengan cara yang tidak terlalu ditekankan. Ini membuat ekspresi anak muda berjubah perak itu berubah, hampir menjadi gila. Egois. Mati. Anak muda berjubah perak itu mengeluarkan raungan hebat, membantai jalannya ke depan. Kaki Shi Hao berdiri di tempat, tidak bergerak sama sekali. Hanya ketika dia melihat metode leluhur pihak lain tiba, dia melepaskan raungan, sebuah lengan terulur, sangat besar, membentuk cakar kunpeng, merobek segalanya. Anak muda berjubah perak ingin lari, melarikan diri, tetapi jenis tangan yang hebat ini terlalu menakutkan, menutupi segalanya, mengejarnya seperti bayangan, terus mengejarnya. Ini terutama terjadi ketika, kemudian, tangan besar itu seperti cakar kunpeng, tetapi juga seperti dunia garis darah biksu kuno di dalam telapak tangan, sangat besar tak tertandingi.
Setiap jari memiliki benda angkasa yang berputar di sekitarnya, semuanya begitu nyata. Anak muda berjubah perak itu cemberut, dia benar-benar harus berlari hanya setelah satu pertukaran. Membunuh. Anak muda berjubah perak itu ingin lari, tapi dia tidak bisa keluar. Dia mulai mengambil tindakan, terus-menerus mengaktifkan metode leluhur, kemampuan ilahi dari semua jenis yang berbeda muncul, terus meletus. Dalam sekejap mata, dia melepaskan lebih dari 10 jenis kemampuan ilahi, satu demi satu, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan tangan hebat itu. Ketika tangan besar itu tertutup, anak muda berjubah perak itu segera ditangkap. Tangan besar itu menutup, meremukannya hingga tulangnya patah dan ototnya robek. Dia berteriak, darah menyembur keluar dari mulutnya. "Kamu terlalu lemah," Shi Hao berkata dengan tenang. Pada kenyataannya, individu ini benar-benar tidak lemah, bisa dikatakan sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan Shi Hao, dia masih sedikit menyimpang. Pada saat yang sama, Shi Hao juga sengaja mengatakan ini untuk menjatuhkan pihak lain, bertindak mendominasi dengan sengaja, mengatakan bahwa musuh terlalu lemah. Begitu tangan besar itu tertutup, orang itu hancur sampai semua tulang di tubuhnya patah. Dengan suara peng, dia terlempar ke tanah oleh Shi Hao. Kemudian, sebuah kaki melangkah turun, menghancurkannya, darah memercik sangat tinggi ke udara. Adegan ini membuat banyak orang terkejut. Ahli garis keturunan cabang Kaisar Klan dihancurkan begitu saja, diinjak-injak sampai mati. Semua orang merasa ngeri. Mata Wang Shi membawa emosi yang kompleks. Anak muda di depannya terlalu kuat. Musuh Jin Zhan tidak cocok untuk tidak bertahan lama sama sekali sebelum Huang, langsung hancur. Hehehe. Di sisi lain, seseorang tertawa, suaranya menjadi lebih keras. Itu datang dari orang yang memegang tombak surgawi. "Huang, kamu masih hidup. Untuk dapat melihatmu lagi, ini benar-benar terlalu menakjubkan." Pada saat yang sama, seseorang berkata dengan gigi terkatup. Itu adalah keturunan Raja Merah, Chi Menghong. Dia juga mendekat. Terlepas dari ini, ada beberapa anak muda klan kaisar lainnya yang berjalan maju bersama, menatap Huang. "Datang saja. Apakah kamu ingin datang pada aku sekaligus, atau apakah kamu ingin membuang hidup kamu satu persatu?" Shi Hao berkata, bahkan lebih kurang ajar daripada orang-orang di sisi lain, langsung bertanya dengan dominan. Di sisi lain, tawa keras terdengar, suaranya cukup untuk membelah logam dan batu, bahkan membuat tulang seseorang akan retak. Untungnya, semua orang di sini kuat. Jika itu adalah kultivator lain di sini, mereka kemungkinan akan hancur sebelum tawa ini, tubuh mereka meledak di sini. Tawa itu memekakkan telinga, sangat menusuk. Seolah-olah emas abadi yang ekstrim sedang disempurnakan, melepaskan suara kengkiang. Garis-garis listrik terbang keluar, kekuatan penghancurnya mengejutkan. Orang yang tertawa keras membawa dendam, membawa permusuhan saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Dia mengenakan baju besi merah, sosoknya sangat tinggi dan lurus, terlihat sangat heroik. Ada gelombang aura sengit dan menekan, wajahnya yang tampan khususnya agak menyeramkan. Ketika dia berjalan, rantai hukum alam bersinar cemerlang di sekelilingnya, jatuh beruntun demi beruntun dari tubuhnya. Mereka seperti bulu-bulu phoenix, cantik dan cemerlang. Dia, tanpa diragukan lagi, sangat kuat. Dia tiba saat menginjak kehampaan, semuanya menjadi kabur dimanapun dia lewat, mengalah. Bahkan kubah langit pun bergetar. Dia seperti phoenix sejati, bermandikan kemegahan tanpa akhir, mengenakan bulu yang cemerlang, dikelilingi oleh rantai ilahi hukum alam, cantik dan menakutkan. Dia adalah Chi Menghong, pewaris langsung klan kaisar, keturunan Raja Merah. Dia sangat kuat, tak terbendung. Dendamnya dengan Huang terukir di tulangnya, karena sebelumnya, mereka berdua bertarung karena daun teh pemahaman Dao, dunia pertempuran yang mengejutkan. Pada akhirnya, Chi Menghong dikalahkan, apalagi dengan sangat menyedihkan. Hari itu, Huang memotong salah satu kakinya di depan semua orang, dan kemudian memanggangnya, memperlakukannya sebagai makanan. Siapa dia? Dia adalah keturunan Raja Scarlet, seseorang dengan garis keturunan yang paling kuat. Klannya dikenal tak tertandingi di seluruh langit di atas dan di bumi di bawah, namun dia benar-benar dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Terakhir kali, dia hampir hancur, tetapi karena dia adalah keturunan Kaisar Klan, klannya secara alami memiliki harta yang menantang surga, membantunya pulih. Selain itu, di bawah bantuan keberadaan yang kuat di klannya, ia mengalami transformasi besar yang mencengangkan. Kali ini, dia menyeberangi Heaven Abyss dengan tepat untuk membalas dendam pada Huang. "Huang, setiap menit, setiap detik, aku selalu bertanya-tanya seperti apa jadinya setelah kita bertemu lagi." Di dalam pupil Chi Menghong, cahaya warna-warni yang menguntungkan berkembang, tubuhnya menjadi cemerlang seperti inti abadi. Rambut panjangnya berserakan, setiap helai berkilau, wajahnya tampan, sangat luar biasa. Seluruh keberadaannya seperti dewa perang yang dikelilingi oleh rantai keteraturan ilahi, penampilannya luar biasa. "Kamu akan berakhir sebagai bahan makanan." Ini adalah jawaban Shi Hao, sangat langsung, dan juga sangat mendominasi.
Sudah tidak perlu baginya untuk menahan lagi, sepenuhnya menunjukkan niatnya untuk membunuh garis keturunan langsung klan Kaisar, tidak ada niat untuk menyembunyikan apapun. Chimenghong tertawa, sangat dingin, dan juga sangat menakutkan. Armor merah tua mengeluarkan suara kengkiang, seolah-olah sisik naga merah bergerak, cahaya warna-warni merah cemerlang, memenuhi langit. Huang, kamu pasti sudah mati. Hari ini adalah hari di mana aku akan menghapus aib masa laluku. Aku akan mengeluarkan jiwamu, mencabut tulangmu, membalas dendam untuk hari itu. Kata-kata Chimenghong sangat dingin. Sebagai seseorang dari klan Kaisar, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya? Dia terus-menerus memikirkan balas dendamnya, bagaimana dia akan membuat Huang membayar harga darah. Selain itu, kamu lebih baik berharap Imperial Pass tidak ditembus, atau aku sendiri yang akan membasmi klan batu, membasmi semua kejahatan yang tersisa di belakangmu. Mata Chimenghong dalam. Dengan suara teng, tubuh Shihao meletus dengan energi yang mengerikan. Gelombang niat membunuh yang kuat menyebar dari tempatnya berdiri. Selain itu, seluruh tubuhnya seperti tungku, meletus dengan langit mencapai cahaya yang menyala-nyala. Dia sangat marah. Tidak ada yang berani mengancamnya seperti ini sebelumnya. Klan batu, orang-orang terkasih di belakangnya, ini adalah intinya. Tentu saja, selain klanmu, ada juga kelompok makhluk jahat itu. Chimenghong melanjutkan, melihat ke arah sekelompok besar anak-anak dari kota Kaisar asli di dinding Imperial Pass. Aku jamin bahwa harapan kamu tidak akan berarti apa-apa. Kali ini, kamu tidak bisa lari, ini bukan sisi lain, tidak ada yang akan melangkah keluar demi kamu. Aku akan membunuhmu, mengubahmu menjadi makanan, membawanya kembali ke desa, kata Shihao. Membunuh. Segera setelah itu, kedua belah pihak tampak meraung pada saat yang sama, seolah-olah mereka adalah dua matahari yang menyala-nyala, menerangi kubah langit. Mereka berdua merilis serangan yang kuat, adegan tidak teratur yang mengejutkan. Mereka bertarung dengan intens saat mereka bertemu satu sama lain, menggunakan metode rahasia yang paling kuat. Pada saat itu, keduanya meletus dengan cahaya tak berujung bahkan saat sangat jauh dari satu sama lain. Jejak tinju dan telapak tangan bentrok, kekuatannya luar biasa, membuat gelombang pasir keemasan keluar dari gurun besar ke langit, menenggelamkan matahari. Jenis adegan itu terlalu menakutkan. Pasir dan batu menutupi medan perang yang tak berujung, semuanya dalam ratusan ribu li sangat terguncang. Di langit, semuanya retak. Retakan hitam besar terjalin, memanjang ke jarak tak berujung, langit dan bumi meledak. Di bawah konfrontasi paling kuat keduanya, semuanya hancur. Jenis pemandangan ini mengerikan, seolah-olah dunia itu sendiri akan dilenyapkan. Apakah ini klan Kaisar? Imperial Pass, di tembok kota, semua orang terguncang, ini bahkan untuk kultivator hebat Self-Release Realm, mengembangkan perasaan teror. Hanya Shihao yang berani menyebut makanan klan Kaisar, kan? Jenis makhluk ini terlalu menakutkan. Tinju keduanya terjalin, seolah-olah genderang surgawi dipukul, mengguncang kubah langit sampai runtuh, kekosongan meledak berkeping-keping. Dua sosok dengan cepat bergerak, saling berbenturan, bertarung dengan sangat ganas. Shihao terkejut. Lawannya pasti jauh melebihi bagaimana dia sebelumnya, kultivasinya meningkat pesat, jumlah yang lebih kuat dari sebelumnya. Jelas bahwa beberapa hal telah terjadi pada lawannya ini. Seperti dugaan Shihao, Chimenghong mengalami transformasi, setara dengan mengalami kelahiran kembali. Terakhir kali, dia pergi dengan kekalahan. Ketika dia kembali ke klannya, dia dikirim ke kolam darah oleh makhluk abadi, memungkinkan dia untuk menjalani transformasi penuh, terlahir kembali seperti burung phoenix, terlahir kembali melalui api. Chimenghong saat ini sangat kuat, tidak ada lagi kelemahan. Itu karena kolam darah ditinggalkan oleh Raja Merah untuk keturunannya, di dalamnya ada darah asli. Darah itu memiliki semua energi pembunuhnya yang disempurnakan, hanya esensi yang tertinggal, yang mampu dengan lancar memelihara tubuh magis yang mengejutkan dunia. Huang, serahkan hidupmu, teriak Chimenghong. Setelah pertukaran, dia penuh percaya diri, bersumpah bahwa dia akan membunuh Shihao. Saat ini, keadaan Chimenghong sangat aneh, menjadi sangat berbeda. Seluruh tubuhnya mengalir dengan pancaran darah yang kabur, melepaskan aura yang bahkan membuat ekspresi makhluk tertinggi pun berubah. Jenis aura ini terlalu menakutkan, seolah-olah makhluk abadi akan muncul di dunia ini. Apa itu? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Chimenghong, dia berubah dari bentuk manusia menjadi tungku, merah terang seperti darah, cahaya warna-warni merah membelah langit. Mengapa ada jenis transformasi ini? Transformasi bentuk luarnya terlalu mencengangkan, menghancurkan dari langit dengan membunuh menuju Shihao. Tungku Raja Merah? Beberapa orang menyadari dengan kaget. Ketika garis keturunan ini disebutkan, tidak ada yang lebih mengejutkan daripada pencapaian perang Raja Scarlet. Dia sebelumnya telah membunuh seorang Raja Abadi, memurnikan darah dan mayatnya. Tungku mengubur Raja Abadi, memelihara harta karun tertinggi. Ini adalah legenda yang menyebar ke seluruh dunia, dan ini juga yang sebenarnya terjadi. Ada juga jenis metode rahasia aneh yang diturunkan. Sekarang,
Chi Menghong saat ini menampilkannya, menjadi berbeda dari sebelumnya, tidak lagi menunjukkan proyeksi magis, melainkan menggunakan dirinya untuk menghasilkan tubuh tungku. Ini sangat aneh dan aneh. Ketika Shi Hao menabrak dinding tungku, sebenarnya ada suara logam jernih yang terdengar. Ini mengejutkan, apakah itu daging atau tungku sungguhan? Daging menjadi tungku, sempurnakan roh mayat. Seseorang tidak bisa membantu tetapi berteriak di sisi lain. Bahkan para kultivator yang datang dari sisi lain sangat terkejut. Mereka memikirkan sebuah legenda, bahwa ada beberapa orang dari klan ini yang mengolah metode rahasia ini, sumbernya langsung menelusuri kembali ke bekas pertempuran Raja Scarlet. Yang disebut daging menjadi tungku adalah metode rahasia yang diperoleh dari saat Scarlet King bergabung dengan Kuali, menggunakan fisiknya sendiri untuk berubah menjadi tungku Scarlet King. Tentu saja, ini bukan hal utama. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa ini bisa membawa seseorang ke jalan yang menakutkan, yang memurnikan roh mayat. Yang disebut pemurnian roh mayat tidak memelihara tubuh dan roh, melainkan meniru kepahlawanan Raja Scarlet, menebang Raja Abadi, menebang diri sendiri, dan kemudian menghasilkan roh primordial yang lebih kuat. Saat itu, setelah pertempuran itu, Raja Scarlet tidak pernah menunjukkan dirinya lagi, tidak lagi muncul di dunia ini. Dikabarkan bahwa itu karena dia mengolah teknik misterius yang tak tertandingi. Saat itu, setelah membunuh Raja Abadi, harga yang dia bayar sangat mahal. Namun, itu juga merupakan peluang. Dia menggunakan tungku Raja Merah untuk mengubur tungku Raja Abadi, pada saat yang sama, dia juga memasuki tungku itu sendiri tanpa pergi, menggunakan mayat untuk meredam dirinya sendiri, menebang roh primordialnya sendiri, ingin merekonstruksi roh yang lebih kuat. Setelah Chi Menghong terluka oleh Huang terakhir kali, dia memasuki genangan darah, secara tak terduga bertemu dengan tungku Raja Merah, beresonansi dengannya, mendapatkan metode hebat ini. Seseorang berkata pelan, membuat semua orang terkejut. Dong! Tungku merah mengalir dengan kilau logam, memiliki kekuatan abadi, melepaskan suara kengkiang. Hal yang paling menakutkan adalah tubuh tungku bersinar, melepaskan energi darah dari dalam. Selain itu, seseorang berdiri dari dalam tungku, meraih ke arah Shi Hao, ingin menyeretnya ke tungku. Banyak orang terkejut. Itu karena orang itu sangat menakutkan, baju besi yang rusak menutupi tubuhnya, sosok tinggi, memiliki aura mengerikan, seolah-olah abadi sejati turun ke dunia ini. Ubah musuh menjadi mayat, gunakan mayat itu untuk menampung roh, hisap dia ke dalam. Tungku merah itu bersinar, ingin mengumpulkan Shi Hao di dalam. Makhluk itu mengulurkan tangannya, sangat menakutkan. Metode rahasia ini menakutkan seperti yang diharapkan, membuat semua orang terkejut. Semua orang tahu bahwa setelah tungku Scarlet King mengubur seorang Raja Abadi, dia memperbudaknya, juga menggunakan mayat itu untuk meredam dirinya sendiri. Chi Menghong hanya sementara beresonansi dengan tungku itu, namun sudah menghasilkan adegan yang tidak teratur seperti itu, mendapatkan metode rahasia yang aneh ini, orang bisa membayangkan betapa aneh dan menakutkannya tungku kuno dan Raja Merah itu sendiri. Tubuh Shi Hao bergetar. Dia melepaskan cahaya yang berharga, merobek kubah langit. Dia melawan, tetapi lengan yang terulur dari tungku benar-benar menakutkan, seolah-olah ada aura Dao abadi. Tungku merah bergetar, hendak menyedot Shi Hao ke dalam. Tidak ada yang menyangka kemenangan atau kekalahan akan diputuskan secepat ini, pertempuran yang intens ini. Ini adalah aura tungku Scarlet King. Itu telah mengembun di tubuhnya. Ini, bagaimana kamu bisa menolaknya? Semua orang tergerak. Untuk membawa aura keberadaan yang paling kuat untuk melawan musuh di level yang sama, ini jelas memberi mereka keuntungan besar. Chi Menghong sebelumnya beresonansi dengan tungku kuno itu, mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Shi Hao mengangkat tangannya. Di ujung jarinya, pancaran pedang melonjak dengan kacau. Hamparan cahaya warna-warni merah benar-benar ditembakkan, sangat mengerikan. Segera setelah itu, pancaran darah melonjak. Ketika Shi Hao mengangkat jarinya, itu benar-benar langsung menembus tubuh tungku merah menyala, cahaya pedang merobek dinding tungku, pemandangan ini sangat menakutkan. Apa itu tadi? Semua orang terkejut. Mengapa Huang bisa merobek tungku merah terang hanya dengan mengangkat tangannya? Baru saja, dia tidak bisa menembusnya bahkan dengan tinjunya. Chi Menghong berteriak, jelas menderita luka serius. Peu. Segera setelah itu, Shi Hao mengangkat tangannya. Di ujung jarinya, pedang dewa merah muncul, terbentuk dari cahaya warna-warni merah. Dia memegangnya, menyapunya. Sosok yang berdiri di tungku itu kepalanya disingkirkan dengan suara fu. Mustahil. Pedang macam apa ini? Teknik seperti apa? Banyak orang dari sisi lain berteriak. Pedang itu sangat menakutkan. Itu memotong dinding tungku, dan juga mengeluarkan kepala makhluk itu, sangat kuat, mempesona dan cemerlang, membuat banyak jiwa orang gemetar sebagai tanggapan. Artefak berharga macam apa itu sebenarnya? Pikiran banyak orang terguncang. Seseorang harus memahami bahwa dinding tungku memiliki untaian aura tungku Raja Merah, kokoh dan tidak dapat dihancurkan, jadi bagaimana bisa menembusnya? Tinju Shi Hao sangat menakutkan, namun dia bahkan tidak bisa melakukan apapun pada dinding tungku sekarang,
Jadi sekarang, bagaimana satu bilah bisa menembus tungku surgawi merah yang berapi-api dengan mudah? Aku tahu, seperti yang diharapkan, dia menantang surga. Di belakang, seseorang berkata dengan desahan ringan. Itu adalah seorang kultivator Imperial Pass, menebak sesuatu. Di tangan Si Hao, pedang suci itu berwarna merah cerah dan berkilauan seolah-olah diukir dari berlian darah, menyilaukan seperti karang merah. Itu sangat bagus, sangat indah. Namun, itu juga menakutkan, mengalir dengan warna-warna cerah, sangat indah, tapi itu berbahaya. Justru pedang inilah yang memotong tungku merah yang berharga. Sosok itu menyemburkan darah, memicu suara dao yang hebat. Seolah-olah pilar surga runtuh, seluruh langit runtuh, seolah-olah usia yang besar sedang dikubur. Ini adalah, di medan perang, semua orang terguncang. Mereka mengalihkan perhatian mereka dari pedang ilahi merah di tangan Si Hao, melihat ke arah tungku yang berharga itu, serta sosok itu. Bagaimana hal-hal menjadi seperti ini? Setelah kepalanya dicabut, sebenarnya ada jenis adegan tidak beraturan yang mengguncang dunia yang diproduksi. Apa ini? Itu tidak seperti adegan kepala anak muda klan Kaisar dicabut sama sekali. Sebaliknya seolah-olah makhluk abadi jatuh, dunia dalam kekacauan, semuanya runtuh. Raja abadi tetap. Dari sisi lain, ada kultivator yang terkejut, mengucapkan kata-kata ini, membuat semua orang merasa darah mereka menjadi dingin. Bagaimana ini bisa terjadi, tubuh seorang raja abadi? Ini bahkan membuat jiwa seseorang bergetar. Bisakah Chi Meng Hong membawa mayat raja abadi bersamanya dalam pertempuran? Itu tidak mungkin. Terlebih lagi, jika jenis tubuh sihir yang tak tertandingi itu benar-benar muncul, itu akan membuat langit runtuh dan bumi runtuh, tidak ada yang bisa menghadapinya. Namun, jenis aura itu benar-benar membawa perasaan dao abadi, jenis penyebaran tekanan yang tak tertandingi. Inilah tepatnya alasan mengapa itu membuat langit runtuh, dunia di sekitarnya runtuh. Retakan hitam terjalin di sini, memanjang keluar siapa yang tahu berapa puluh ribu li. Menakutkan seperti yang diharapkan, Chi Meng Hong sebelumnya telah memasuki kolam darah klannya, memperoleh pembaptisan, beresonansi dengan tungku Raja Merah, mendapatkan beberapa jejak tungku Raja yang abadi, memiliki sebagian dari kekuatannya. Makhluk pihak lain berbicara seperti ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, banyak orang mengerti. Sosok itu bukanlah Chi Meng Hong, dan juga bukan kepalanya yang terpenggal. Ini semua diproduksi oleh warisan tungku yang berharga, beberapa jejak Raja abadi yang muncul. Chi Meng Hong tidak mati. Dia adalah tungku itu sendiri. Meskipun dia dipotong, itu tidak hancur, masih ada. Benar saja, tubuh tungku bergetar, melepaskan raungan hebat yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Darah menyembur keluar dari tungku, sangat mengerikan. Itu karena seluruh tungku seperti lautan darah, memancar keluar, warna merah mengintimidasi, cahaya warna-warni merah mengalir keluar, sangat menyilaukan. Itu adalah Chi Meng Hong, daging berubah menjadi tungku. Ini adalah dirinya yang sebenarnya. Huang, kau membuatku marah. Tak termaafkan. Aku akan memurnikanmu, mengubahmu menjadi budak tungku. Chi Meng Hong meraung. Tungku yang berharga bergetar, mundur, pancaran darah dilepaskan dari lubang kuali. Tubuh tungku itu menutup. Itu bergetar hebat, melepaskan cahaya merah surga yang meluap. Itu menenggelamkan gurun besar, mengelilingi langit. Pada saat ini, aura dao abadi merasuki udara. Ada gelombang kekuatan tak tertandingi yang berputar-putar. Sosok di tungku yang kepalanya dilepas berdiri sekali lagi. Itu tidak memiliki kepala, tetapi sekarang bahkan lebih menakutkan. Itu memiliki kekuatan yang mengejutkan dunia. Dengan suara kiang, sebuah senjata muncul di tangannya, titik tajamnya tak tertandingi. Ini adalah, di belakang, semua orang menjadi terpana. Imperial Pass, di tembok kota, semua orang merasa tubuh mereka menjadi sedingin es. Mereka menggigil di mana-mana, jiwa mereka benar-benar gemetar. Itu karena sosok itu terlalu kuat. Bagaimana bisa seperti ini? Dia hanya memiliki sedikit aura tungku Scarlet King, hanya mampu menampilkan sedikit jejak raja abadi masa lalu. Kenapa dia bisa menghasilkan kekuatan bertarung seperti ini? Semua orang tercengang. Para kultivator Imperial Pass merasa khawatir terhadap Si Hao, dalam hati merasa takut terhadap hal ini. Bahkan makhluk dari pihak lain tercengang. Bukankah garis keturunan Raja Merah terlalu menantang surga? Seorang Raja Abadi dikuburkan di dalam tungku Raja Abadi, dan Chi Meng Hong bahkan dapat meminjam jenis kekuatan ini? Seseorang samar-samar merasakan gelombang fluktuasi, aura yang tak tertandingi menyebar keluar. Jenis kekuatan ini, siapa yang bisa menolaknya? Lupakan Huang, bahkan jika makhluk tertinggi mengambil tindakan, bahkan itu mungkin tidak cukup. Itu mungkin kekuatan yang melebihi puncak Dao Fana. Huang, seret dirimu ke sini, jadilah budak tungku selamanya. Chi Meng Hong meraung. Tungku yang berharga bersinar, cahaya warna-warni merah seperti lautan. Sosok yang berdiri di tungku sangat kuat. Dengan suara peng, sebuah kepala diciptakan kembali. Meskipun sosoknya buram, ketika matanya terbuka, dunia bergetar sebagai tanggapan. Pada saat ini,
Sosok buram yang tampak berdiri di jurang itu menggerakkan tangan kanannya, mengacungkan senjata kabur di tangannya, menerjang Shi Hao. Bagaimana ini adil? Di belakang, Cao Yusheng, Qing Yi, dan yang lainnya merasa seolah-olah hati mereka terangkat ke tenggorokan. Ini sudah bukan lagi perjuangan antara orang-orang dari generasi yang sama, melainkan meminjam kekuatan Dao abadi. Bagaimana Shi Hao harus menghadapi ini? Bagaimana dia bisa membela diri? Banyak orang tercengang, merasa khawatir dengan Shi Hao. Mungkinkah dia akan dibunuh di sini? Sebelumnya, dia bahkan berani mengacungkan pedangnya ke Anlan. Jika dia mati di sini, dibunuh oleh Raja Abadi yang tersisa, maka itu tidak akan sepadan. Namun, Shi Hao tidak merasa takut. Semua fasad, jika kamu benar-benar bisa meminjam kekuatan abadi sejati, bagaimana kamu bisa menyeberangi Heaven Abyss? Tidak lebih dari harimau kertas. Ini adalah kata-kata Huang, sangat terkumpul, tidak terguncang sama sekali. Terlebih lagi, tepat saat ini, dia bergerak, seluruh tubuhnya bersinar. Rantai ketertiban ilahi ditembakkan satu demi satu. Dia seperti naga sejati humanoid yang menumbuhkan sepasang sayap abadi, akan terbang melalui 9 surga di atas. Dia kuat untuk memulai, sekarang, dia menjadi lebih menakutkan. Shi Hao mengumpulkan kekuatan. Meskipun dia tidak takut, dia tidak bertindak sembarangan sama sekali. Semua jenis teknik berharga dilepaskan pada saat yang sama, menutupinya dalam lapisan cahaya yang berharga. Bilah ilahi merah itu bergetar, menjadi semakin ganas. Dia bergegas mendekat, menyerang dengan membunuh. Dan dandang, percikan terbang ke segala arah, kekuatan surgawi mengejutkan dunia. Makhluk-makhluk di sekitarnya semuanya menghirup udara dingin. Di Imperial Pass, pasukan dari berbagai klan bahkan lebih terguncang. Ini adalah bentrokan yang mengejutkan dunia, tabrakan membuat dunia bergetar, langit runtuh dan bumi runtuh. Shi Hao mengerutkan kening. Senjata di tangan sosok itu terlalu kokoh, bahkan mampu menghentikan senjatanya. Hanya saja, Qi Menghong tidak berpikir seperti ini. Senjata tubuh sihir tidak jelas yang menakutkan itu menyusut, kehilangan sebagian dengan setiap serangan. Ini membuatnya ngeri. Senjata macam apa yang dimiliki Huang di tangannya? Itu bahkan bisa memotong artefak magis yang diringkas oleh sosok Daopaid abadi? Ini terlalu menantang surga. Ah, bakar saja. Budak tungku Scarlet King, bunuh dia untukku. Qi Menghong meraung. Darah menyembur keluar darinya sebagai tungku, semuanya mengalir ke tubuh orang itu. Sosok itu menjadi semakin menakutkan. Itu melepaskan aura yang mengejutkan dunia, membuat semua orang gemetar. Bagaimana dia bisa bertarung? Ini terlalu tidak adil. Dia memanggil kekuatan Dao abadi. Semut tanduk surgawi kecil yang keemasan berteriak, sangat gugup. Tidak perlu khawatir, sosok itu hanya melepaskan jenis aura itu, tetapi tidak dapat mencapai tingkat kekuatan yang sebenarnya sama sekali. Meng Tianzheng berbicara. Dia tetap sangat tenang. Keabadian tidak bisa menyeberangi Heaven Abyss, ini fakta. Suara keras itu memekakkan telinga. Pedang merah di tangan Shi Hao tak terbendung. Itu menembus layar darah, menembus cahaya merah, sangat kuat. Sosok kosong itu terpotong lagi. Kali ini, lengan kanannya adalah bagian yang terputus. Shi Hao sangat kuat, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Dia terus-menerus menyerang, pedang suci di tangannya menyinari keabadian. Dengan suara fu, kepala sosok itu terpenggal lagi. Ah, Qi Menghong mengeluarkan raungan panjang. Membunuh. Shi Hao mengeluarkan raungan rendah. Dia membantai jalannya ke depan. Dimanapun pedang suci itu lewat, tidak ada yang tidak bisa ditembusnya. Dengan suara Qi, cahaya pedang melesat ke langit dan mengguncang bumi. Kali ini, dia langsung meretas sosok itu, membelahnya menjadi dua. Darah menyembur keluar, tubuh itu jatuh ke dalam tungku. Bagi Qi Menghong, ini adalah bencana. Dia terluka parah. Meskipun ini bukan tubuhnya, itu masih mempengaruhinya. Itu karena teknik dan daunnya beresonansi dengan tubuh itu, sehingga membuatnya menderita rebound. Kali ini, dia datang untuk membalas dendam, membuat banyak persiapan. Dia tidak ragu untuk mempertajam dirinya dengan menuju ke tanah leluhur klan ini, tetapi tiba-tiba menerima bantuan roh tungku Raja Merah. Setelah beresonansi dengannya, dia mendapatkan metode yang menantang surga ini. Namun sekarang, dia masih dalam bahaya, akan dikalahkan. Darimu, aku bisa melihat apa yang ingin dilakukan Raja Scarlet. Dia ingin merebut buah Dao dari Raja Abadi, menggunakan Raja Abadi sebagai api kelahiran kembali, dan kemudian membiarkan dirinya menghasilkan inti yang tak tertandingi. Namun, pada akhirnya, siapa yang akan membantu mencapai siapa, masih sulit untuk dikatakan. Shi Hao berkata dengan dingin. Ini adalah penilaiannya. Itu mengejutkan banyak orang, termasuk makhluk tertinggi. Di masa lalu, selalu beredar bahwa Scarlet King Furnace mengubur seorang Raja Abadi, menjadi kuali peti mati. Mungkinkah ada rahasia lain? Asal-usul seperti apa yang dimiliki senjatamu? Qi Menghong tidak bisa menerima ini. Kali ini, dia datang dengan metode yang menantang surga, tetapi dia masih kalah, akan dikalahkan secara menyedihkan, membuatnya marah. Di bawah mata semua orang,
jika dia dikalahkan lagi, maka wajah seperti apa yang akan dia tinggalkan? Bagaimana dia bisa terus menjadi keturunan kaisar klan? Guillotine pembunuh abadi, dapat memotong semua hal jahat di dunia ini, teriak Shi Hao. Dia mengambil tindakan, cahaya warna-warni merah meluap. Jika bukan karena dia merasakan bahaya, mengalami aura Dao abadi, dia tidak akan dengan mudah menggunakan metode ini. Tungku merah menyala itu dipotong, darah menyembur keluar. Sebuah lubang besar dipotong. Chi Menghong berteriak. Seluruh tubuhnya bersinar, teknik berharga ditampilkan, bertarung sengit melawan Shi Hao, melawan dengan tubuh tungku ini. Itu karena dalam keadaan seperti ini, dia lebih kuat dari tubuhnya sendiri. Saat ini, tubuh tungku diretas, jika dia mencoba melawan dengan dagingnya, itu pasti tidak akan cukup. Berhenti. Di belakang, beberapa orang berjalan dengan langkah besar, mengintimidasi Shi Hao, semuanya melepaskan aura menakutkan, makhluk kaisar klan. Hehe, haha, Shi Hao tertawa keras, tatapannya seperti kilat, aura seperti pelangi. Tidak lebih dari ini. Hari ini, aku akan membunuh sepuasnya. Aku akan membunuh Time Base terlebih dahulu, lalu kalian semua. Klan Kaisar, kalian semua bisa datang kepadaku bersama-sama. Semua orang terguncang. Apakah dia gila? Dia akan melawan beberapa individu Kaisar klan pada saat yang sama. Kekuatannya benar-benar melahap langit dan bumi. Hei, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sebanding dengan leluhur hebat Anlan dan Shutuo ketika mereka masih muda? Kamu dengan sia-sia berpikir kamu dapat menekan kita semua sendirian? Haha. Di sisi lain, ada orang yang tertawa terbahak-bahak, tetapi ekspresi mereka sangat dingin, karena kata-kata Shi Hao terlalu menusuk telinga. Seberapa luar biasa klan Kaisar? Siapa yang berani memandang rendah mereka? Dari dulu hingga sekarang, begitu klan Kaisar muncul, mereka akan selalu mengalahkan semua musuh mereka. Terlepas dari era apa itu, para ahli yang keluar dari klan mereka semua tidak akan terbendung. Selama mereka muncul di dunia, mereka akan mampu menaklukkan seluruh era. Dapat dikatakan bahwa begitu klan Kaisar muncul, semua klan akan menjadi redup, semua makhluk dari generasi yang sama akan kehilangan kecemerlangan mereka, tidak ada yang bisa menghadapi mereka secara langsung. Sekarang, Huang akan menantang semua orang sendirian, membiarkan beberapa ahli Kaisar klan mendatanginya bersama. Seberapa mendominasi ini? Itu membuat mereka semua marah. Anlan? Bukannya aku tidak melawannya sebelumnya? Shi Hao berkata dengan cara yang tidak terlalu ditekankan, tenang dan tidak terganggu. Dia mengambil tindakan lagi, akan membunuh Time Base Chi Menghong. Apakah itu benar-benar kamu? Jika bukan karena setetes darah, menghasilkan keberadaan yang tak terbayangkan, tidak ada yang bisa menghentikan leluhur Agung Anlan. Seseorang mencaci. Heaven Abyss menghalangi mereka, lautan hukum alam khususnya sangat menakutkan, bahkan tubuh Raja Abadi yang sebenarnya tidak dapat menyeberang, itulah sebabnya meskipun nama mereka disebutkan, tidak ada proyeksi yang muncul. Jika kamu tidak bisa menerimanya, maka datanglah dan terima kematianmu. Kata-kata Shi Hao sederhana dan langsung. Energi pedang mengalir ke langit, merobek kubah langit. Pedang ilahi merah-merah meretas melalui tungku berharga merah menyala. Shi Hao maju dengan langkah besar, menggunakan pedang untuk menebas seorang pemuda Kaisar klan. Berhenti. Di sisi lain, Wu Kun, Suo Gu, Yu Yu, King Kun, dan yang lainnya maju bersama. Mereka semua adalah orang yang dia kenal, Shi Hao mengenali mereka semua. Mereka adalah apa yang disebut 6 kaisar kecil. Saat itu, mereka telah disempurnakan bersama di tungku Gu klan Yin yang sama, orang-orang itu meminjam Shi Hao untuk berubah. Mereka adalah musuh lama. Hehe, saat itu, di sisi lain, di dunia kunomu, aku tidak punya cara untuk mengambil tindakan. Namun sekarang, kali ini, aku bisa membunuh sesukaku. Aku akan membantai kalian semua. Shi Hao meraung. Dia sebelumnya telah terperangkap di sisi lain, dipandang sebagai tahanan, tidak mampu bertarung dalam pertempuran yang terhormat. Dia selalu memiliki gelombang niat bertarung yang ditekan, dan hari ini, dia bisa sepenuhnya melepaskannya. Saat berbicara hal-hal ini, Shi Hao tidak berhenti, pisau merah masih bergerak. Itu meretas ke arah Chi Menghong, ingin menebasnya terlebih dahulu. Pada saat ini, Wu Kun yang tinggi, Yu Yu dengan penampilan yang elegan, dan yang lainnya mengambil tindakan bersama, menekan ke depan. Mereka ingin menghentikan Shi Hao, tidak membiarkannya membunuh Time Beast. Di kejauhan, 10 Raja Mahkota dan yang lainnya bergerak, mengambil langkah besar, menghadap orang-orang itu. Kalian semua berani menghalangi jalan kami? Enyah. Suo Gu berteriak, sangat mendominasi. Ketika dia mengangkat tangannya, sebuah senjata muncul. Pagoda kuno bergerak di langit, akan menekan orang-orang di sini. Ekspresi semua orang berubah. Mereka semua tahu bahwa ini adalah harta karun kuno, yang sangat menakutkan. Itu disempurnakan oleh ahli generasi yang lebih tua. Lupakan yang lainnya, hanya harta ini saja sudah cukup untuk menekan orang-orang dari satu generasi. Enyah. 10 Raja Mahkota mengambil tindakan. Cahaya warna-warni melintas di tangannya, cahaya abadi mengalir keluar,
menerangi 9 surga. Sebuah pohon kecil muncul di tangannya. Tingginya kurang dari 1 kaki, berkilau dan penuh dengan kelembapan, sangat cemerlang. Ini melepaskan energi kacau dan kabut abadi, sangat mempesona. Itu adalah pohon-pohon dunia, pohon paling berharga di dunia ini. Sisi lain juga memiliki satu, pohon yang menjaga alam kuno itu. Sementara itu, 10 Raja Mahkota memiliki satu, hanya saja, itu masih muda. Agar bisa berubah menjadi pohon jenis ini, masa lalunya benar-benar menakutkan dan sangat mengejutkan. Sebuah honglong terdengar. 10 Raja Mahkota mengambil tindakan. Anak pohon dunia mengirim pagoda kuno terbang ke kejauhan. Semua orang tercengang. Bagaimanapun juga, pohon muda yang berharga ini sangat mencengangkan. Pada saat yang sama, Shi Yi mengaktifkan mata gandanya, melepaskan energi runtuhnya langit, membuat ruang di depannya hancur, membuat orang-orang itu terkejut. Mata ganda membuka surga dan bumi, itu dikenal sebagai legenda yang tak terkalahkan. Saat itu, ketika Shi Hao bertarung dengan sepupu ini, dia hampir mati. Setelah pertempuran itu, dia lumpuh selama lebih dari setengah tahun, pulih di klan batu. Itu adalah pertempuran paling pahit yang pernah dia alami. Sementara itu, pada saat itu, Shi Yi masih tidak bisa menampilkan serangan pamungkas 2 mata, alih-alih menggunakan kekuatan tulang makhluk tertinggi. Yang lain tidak tahu tentang kekuatan Shi Yi, tapi Shi Hao sangat sadar. Sepupu yang pernah menentangnya ini benar-benar dalam dan tak terukur. Makhluk kuat pihak lain semua terkejut, merasa seperti mereka meremehkan Imperial Pass, meremehkan kekuatan kultivator mereka. Paling tidak, pria yang memegang pohon berharga itu adalah ancaman. Gerakannya sangat kuat, melepaskan aura yang sangat berbahaya. Pemuda dengan 2 mata itu juga sangat mencengangkan, fluktuasi yang keluar saat ini sangat menakutkan. Garis cahaya pedang melintas. Tungku berharga itu terpotong, hampir terbelah 2. Darah menyembur keluar. Chi Menghong ditekan, akan dibunuh. Anak-anak muda itu dengan cepat bergegas maju, sementara di sisi ini, Exiled Immortal dan Ten Crown King juga mengambil tindakan lagi, kekuatan magis tak terbatas. Pada saat kritis, makhluk tertinggi di belakang kedua belah pihak juga bergerak, melepaskan cahaya ilahi. Meng Tianzheng sangat menentukan, menggunakan diagram 10 alam, spanduk perang yang direndam dalam darah Raja Abadi dan lainnya, menutupi langit yang tinggi. Sisi lain tidak lebih dari ini. Kalian semua tidak bisa menerima kerugian. Dia berteriak. Makhluk tertinggi mengambil tindakan, gurun besar bergetar hebat, kekosongan meledak terbuka. Anak-anak muda yang ingin terburu-buru mundur, tidak berani mendekat. Chi Menghong mengeluarkan raungan panjang. Seekor binatang darah seukuran kepalan tangan bergegas keluar dari dalam tungku yang rusak. Itu memiliki kepala naga banjir dan tubuh singa, berlumuran darah. Tubuhnya tidak memiliki rambut, melainkan memiliki taji tajam yang menonjol. Ini tepatnya adalah binatang waktu. Sekarang, roh primordialnya bergegas keluar, mengaum pada Shi Hao. Waktu sebagai bilah, musnahkan kebanggaan surga. Dia pergi keluar semua. Pada titik ini, dengan hidup dan mati yang terancam, dia tidak punya apa-apa lagi, harus menggunakan kemampuan ilahinya sendiri. Time-based merah menyala merong di sana. Itu adalah roh primordial, menampilkan hukum alam waktu yang paling menakutkan, bertarung dengan darah melawan Shi Hao. Reinkarnasi dunia lama, kubur dan musnahkan masa lalu dan sekarang, bunuh. Shi Hao melepaskan teriakan rendah. Fragmen waktu menari-nari, berputar di sekelilingnya, dan kemudian mengalir ke depan. Pada saat yang sama, pedang merah tua di tangannya menyerang dengan kekuatan penuh. Tabrakan itu intens, suara mengerikan, pancaran cahaya bersinar di mana-mana. Tempat ini dikelilingi, benar-benar meletus. Ini adalah simbol waktu yang meletus. Semua orang terkejut, sangat terguncang. Pada akhirnya, makhluk tertinggi tidak bertarung, kedua belah pihak tetap diam, menyaksikan keduanya bertarung. Fragmen waktu meledak. Mereka berdua muncul kembali di tempat ini. Chi Menghong terbang keluar, kembali ke bentuk manusia. Tubuhnya berlumuran darah, lubang berdarah di dadanya yang terhubung dari depan ke belakang. Shi Hao mengangkat tangannya, mengarahkan pedang merah ke arahnya dari kejauhan, berjalan selangkah demi selangkah. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah, mudah dilihat. Senior, beberapa generasi muda memandang ke arah makhluk tertinggi. Apakah mereka hanya akan menyaksikan Chi Menghong meninggal? Namun, orang-orang itu tidak bergerak, tidak mengambil tindakan, tetap diam. Sudah terlambat, Chi Menghong sudah tidak bisa melanjutkan hidup. Huang menakutkan seperti yang diharapkan. Seorang individu parubaya berkata sambil menghela nafas. Chi Menghong kembali ke wujud manusia, bukan lagi tungku. Darah menetes dari celah di antara alisnya, kepalanya menembus. Sementara itu, roh primordial itu, meskipun berada di luar, bukan di dalam tubuhnya, ada luka pedang di atasnya, tertutup retakan. Bahkan jika dia tidak bisa hidup, dia tidak bisa dipermalukan seperti ini. Kita tidak bisa hanya menonton saat Huang menebasnya, kata Wu Kun. Rambut kepalanya tebal, sosoknya kokoh seperti menara besi. Dia berjalan selangkah demi selangkah.
Pada saat yang sama, seluruh tubuh Yuyu bersinar, menjadi gemerlap seperti matahari yang terik, melayang ke langit. Dia juga menekan ke depan, menekan Shi Hao, ingin menghentikannya. Suo Gu dan King Kun juga bergerak, menuju ke sana selangkah demi selangkah, membuat dunia bergetar sebagai tanggapan. Ketika dia melihat bahwa 10 Raja Mahkota, abadi yang diasingkan, Shi Yi, dan yang lainnya akan mengambil tindakan lagi, Shi Hao menghentikan mereka, berkata, biarkan aku menguji kemampuan ilahi dan metode leluhur klan kaisar ini sendiri terlebih dahulu. Ini bukan pembicaraan kosong, melainkan bahwa dia benar-benar ingin menantang mereka. Kali ini, makhluk tertinggi tidak ikut campur, mereka semua hanya menonton. Wu Kun dan yang lainnya melepaskan fluktuasi yang kuat, melanda Shi Hao, ingin menekannya. Mereka pasti tidak bisa membiarkan Shi Hao menebang Chi Meng Hong di depan semua orang, biarkan dia membawanya pergi seperti mangsa. Sangat terlambat. Shi Hao mengucapkan 2 kata ini. Dia dengan ringan mengacungkan pisau merah di tangannya. Dia tidak menyerang, hanya dengan santai membuat gerakan itu. Roh primordial Chi Meng Hong, binatang darah seukuran kepalan tangan itu langsung meledak, berubah menjadi hujan darah, dan kemudian menghilang. Kemudian, kepala Chi Meng Hong jatuh, darah menyembur tinggi ke udara dari lehernya. Dia bahkan tidak menyerang, namun generasi muda kaisar klan kehilangan nyawanya begitu saja, jatuh. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Dalam pertukaran yang intens tadi, Chi Meng Hong sudah dipotong, tapi dia dengan paksa memadatkan semangatnya sehingga dia tidak langsung pingsan. Tetua lain berkata sambil menghela nafas, merasa kasihan pada Chi Meng Hong. Itu adalah jenius surgawi yang berasal dari klan kaisar, namun pada akhirnya, dia dibunuh oleh Huang begitu saja. Siapa yang berani melawannya? Pada saat ini, semua orang menggigil dalam hati. Huang memang menakutkan, mengatakan dia akan membunuh klan kaisar dan benar-benar melakukannya. Shua, cahaya ilahi tersapu. Begitu tubuh asli Time Base terungkap, itu dikumpulkan oleh Shi Hao. Saat ini, dia hanya 1 orang, namun dia benar-benar keluar dari pengepungan para ahli klan kaisar muda, merebut rampasan perangnya. Wu Kun, Yuyu, Suo Gu dan King Kun, mereka berempat memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Shi Hao menebas Chi Meng Hong tepat di depan wajah mereka. Siapa yang mau pergi membunuhnya? Wu Kun bertanya. Berasal dari klan kaisar, mereka memiliki harga diri. Mereka sangat arogan, tentu saja tidak mau mengepung dan menyerang 1 orang. Kalian semua harus datang padaku bersama-sama, biarkan aku membunuh sepuas hatiku. Shi Hao mengambil inisiatif untuk menyerang. Hong Long. Teknik berharga meletus, menyerang 4 ahli hebat pada saat yang bersamaan. Cahaya warna-warni ilahi yang cemerlang mengelilingi mereka semua di dalam. Arogan. Yuyu berteriak, memadatkan jejak sihir, yang pertama bergerak, bergegas keluar dengan membunuh. Pada saat yang sama, wajah Suo Gu tenggelam. Dia bergegas keluar dari belakang, mengirimkan tinju ke arah punggung Shi Hao, ingin menghancurkannya. Seluruh tubuh Wu Kun melepaskan cahaya gelap, sangat mengerikan. Tubuhnya seperti pagoda baja, datang dari udara. Bilah telapak tangannya seperti pelangi, meretas ke arah Shi Hao, ingin menebasnya. Keempat ahli hebat itu sebenarnya semuanya bergerak, mengambil tindakan bersama. Kekuatan magis melonjak, aura menekan semua makhluk di level ini. Mereka menyerang Huang bersama. Meskipun mereka sombong, mereka tidak akan terikat oleh konvensi apapun. Karena Huang mendominasi ini, maka mereka hanya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengambil nyawanya. Jejak magis itu kuat, seolah-olah gunung abadi sedang runtuh. Yuyu menyerang dari depan, telapak tangan dan jarinya berubah. Mereka menjangkau dari kejauhan, berubah menjadi gunung besar yang tampaknya menopang langit, gunung yang tampak seolah-olah itu adalah tulang punggung abadi surga dan bumi. Ini sangat aneh. Itu jelas sebuah telapak tangan, namun pada akhirnya, itu berubah menjadi gunung besar di sepanjang jalan, berkali-kali lebih luas daripada puncak besar yang sebenarnya. Menekan! Dia berteriak, suaranya berdering ke segala arah. Tangan besar itu hancur, menutupi langit, benar-benar mengerikan. Saat ini, ekspresi wajah Shi Hao tenang, sama sekali tidak bingung. Tangan kanannya menghasilkan jejak tinju, dan kemudian langsung mengirimnya ke atas. Keduanya bentrok, langit dan bumi terbalik, makhluk abadi menangis dan iblis menangis, hujan darah turun ke dunia ini. Banyak adegan dewa dan iblis jatuh muncul. Ini seperti fase terakhir dari suatu zaman, adegan ini adalah hasil dari pertukaran mereka. Gunung itu seperti tulang punggung langit dan bumi, dihancurkan oleh dewa kekacauan utama, runtuh, langit dan bumi terbalik. Akibatnya, alam semesta terbelah berkeping-keping, klan-klan surga berserakan, dimusnahkan. Ini adalah warisan Yuyu, kekuatan ilahi yang tak tertandingi dari Raja Abadi klannya. Dia sebelumnya menggunakan telapak tangan untuk menghapus alam besar, meninggalkan jejak yang tak terpadamkan. Sekarang, ketika seorang keturunan menunjukkan kemampuan ilahi ini, pemandangan masa lalu akan muncul. Shi Hao sangat kuat dan heroik. Dia mengangkat tangannya untuk menghadapi metode leluhur warisan kaisar klan ini, menghadapinya secara langsung.
Gunung Divine besar runtuh, meledak kembali. Di sisi lain, tinju Suogu tiba, kecemerlangan 5 warna menyebar keluar. Di antara mereka, cahaya keemasan adalah yang paling cemerlang, seolah-olah seorang raja bergegas melintasi langit, menyerang punggung Shi Hao. Tinju ini terlalu mendominasi, sangat ganas. Langit dan bumi runtuh, hancur di bawah tinju itu, area itu memasuki keadaan hening. Niat tinju mencapai ke surga. Suogu sangat langsung, menampilkan metode leluhur yang tak tertandingi, semua itu ditampilkan di tinju ini, sepenuhnya melepaskan kecemerlangan klannya. Shi Hao tidak berbalik, hanya secara alami mundur, dan kemudian dengan tegas dan tegas, dia mengirim siku kanannya ke belakang. Cahaya ilahi yang gemilang meletus, listrik meluap. Ini adalah teknik berharga Kaisar Petir yang ditampilkan olehnya. Itu menabrak tinju Suogu. Jenis arogansi dan jenis penilaian ini sangat mencengangkan. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah serangan klan Kaisar, namun dia bahkan tidak berbalik. Setelah menghadapi Yuyu secara langsung, dia menghadapi serangan Suogu dengan membelakanginya. Pada saat itu, kilat meluap. Sebuah kolam petir muncul, melepaskan petir tak berujung di sepanjang lengan kanan Shi Hao ke arah punggungnya. Tinju Suogu bertabrakan dengan siku itu, kekuatannya mengejutkan langit dan menggerakkan bumi, menjalin, mengamuk api yang membakar 9 langit. Itu terlalu menyilaukan. Tidak ada yang bisa melihat situasi di sana, karena ini adalah bentrokan hukum alam antara yang paling kuat, apalagi konfrontasi tubuh fisik, kemungkinan darah mengalir di setiap kesempatan, menentukan hidup dan mati. Di bawah pancaran kepalan tangan, di antara kilat, Suogu bermandikan pancaran cahaya. Dia mengeluarkan raungan, tangannya yang lain juga bergerak, berubah menjadi cakar tajam yang menakutkan, meraih ke arah atas kepala Shi Hao. Namun, Shi Hao sepertinya mengharapkan ini. Punggungnya masih menghadapnya, tapi tangannya yang lain sudah lama menunggu di sana. Itu membawa fragmen waktu, mengaktifkan kemampuan ilahi reinkarnasi, meraih cakar itu dengan pegangan terbalik. Kecemerlangan 5 warna meletus di antara keduanya. Petir dan fragmen waktu menari-nari, membuat tempat ini meledak. Kemudian, seperti 2 garis kilat, mereka berpisah, masing-masing melesat ke arah tertentu. Serahkan hidupmu. Wukun tiba. Tingginya Zhang, tubuhnya ditutupi otot-otot yang kuat, sangat mengesankan. Rambut panjang tersebar di belakangnya, membuatnya tampak seperti dewa iblis yang mengejutkan dunia, matanya dingin seperti pisau tajam. Bilah telapak tangannya tertutup rapat dalam simbol, apalagi dengan suara pengorbanan yang datang darinya, suara semua klan, dari masa lalu hingga sekarang, menyembah raja yang tidak mati. Ini adalah perwujudan dao mulia leluhur kuno klan, beberapa di antaranya terungkap bahkan melalui keturunannya. Adegan ini sangat mengejutkan. Bilah telapak tangan Wukun membelah langit, merobek segalanya, tidak diketahui berapa puluh ribu li panjang pancaran bilah itu. Itu memotong semua yang ada di sini seperti membagi dunia menjadi 2. Saat menghadapi serangan ini, Shi Hao tetap tenang sepenuhnya. Lengan kanannya bergerak keluar, dengan sapuan ringan, pancaran pedang benar-benar tersebar. Ada jenis yang tahan terhadap semua metode jenis kekuatan. Buddha soliter 8 bentuk, dia menggunakan jenis kemampuan ilahi ini. Itu mulia dan bermartabat, penampilan berharga ilahi, seolah-olah seorang Buddha abadi turun ke dunia ini, ingin melampaui segala sesuatu. Shi Hao menyerang Wukun, terus bertukar pukulan dengannya. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Shi Hao bersinar, fragmen waktu meletus. Dia tidak akan menahan diri ketika menghadapi ahli muda klan Kaisar, habis-habisan, menggunakan kemampuan ilahi reinkarnasi. Kepala rambut ungu Wukun terbang, membuatnya tampak seperti iblis. Dia mengamuk dan tak tertandingi, meraung, energi pedang menggerakkan langit dan bumi, akan memotong waktu, melihat yang abadi. Ini sangat mengejutkan. Dia benar-benar memotong fragmen waktu dengan energi pedang, membuat semua pihak terintimidasi. Raungan rendah terdengar, kekosongan melengkung. King Kun tiba. Dia mengekspos sebagian dari tubuh aslinya, kepala burung, sayap hitam bergerak. Langit runtuh dan bumi terbelah, meskipun ia memiliki tubuh ras manusia, ciri khas ras burung muncul. Ini terutama terjadi ketika dia melepaskan raungan panjang, sayap bergerak, menukik, segala sesuatu di sekitarnya runtuh. Burung iblis hitam ini seperti matahari hitam raksasa, melintasi kubah langit. Ketika membuka mulutnya, paruh burungnya menelan langit, bahkan mengisap beberapa meteorit dari luar angkasa, memasuki mulutnya. Adegan ini sangat mengerikan. Bahkan ada bulan yang langsung menghilang karena ini. Itu bisa menelan matahari dan bulan, memurnikan alam semesta. Kemanapun ia lewat, langit menjadi buram, dimakan olehnya. 9 surga memiliki keturunan dari klan ini, tetapi garis keturunan mereka tidak murni sama sekali. Setelah generasi yang tak terhitung jumlahnya berlalu, yang dikenal sebagai Heaven Swallowing Sparrows, dibandingkan dengan itu, benar-benar tidak bernilai apa-apa. Heaven Swallowing Emperor klan ini tak terbendung. Di zaman kuno, itu telah melahap seluruh dunia yang hebat, menghancurkan semua kehidupan. King Kun membantai jalannya, memurnikan meteorit,
bulan, dan lainnya, menghasilkan lautan energi esensi. Bahkan kekosongan ditelan dan dilebur. Itu menunjukkan kekuatan semua hal di dunia. Semakin banyak dilahap, semakin banyak yang bisa dilepaskan. Semua hal di langit dan bumi, lautan bintang di langit, saat ini, semuanya muncul bersama. Kekuatan ilahi klan ini tak tertandingi. Meskipun dia hanya makhluk muda, dia masih memiliki bakat yang mengejutkan. Orang bisa membayangkan kekuatan yang ditampilkan leluhurnya saat menelan alam besar. Saat itu, alasan 9 surga 10 bumi dipecah justru karena leluhur besar klan ini. Itu sebelumnya menelannya sekaligus, apalagi memperbaikinya, tetapi kemudian dihentikan. Sebuah pertempuran besar dimulai. Shi Hao melawan 4 musuh sendirian. Pada saat ini, tubuhnya bersinar, rantai keteraturan ilahi melesat ke segala arah, keberanian ilahi tak tertandingi. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat kuat, tidak mundur sama sekali, melakukan konfrontasi yang mengejutkan dunia dengan mereka. Semua orang tergerak, mata bersinar cemerlang. Satu orang bertarung dengan 4 klan kaisar, betapa menakjubkannya ini? Sudah berapa tahun sejak pertempuran yang begitu mulia muncul kembali? Hanya ada legenda hal-hal seperti itu dari era besar terakhir, di dunia ini, di mana mereka pernah melihat sesuatu seperti ini? Imperial Pass, di tembok kota, semua orang terguncang. Bukannya mereka tidak tahu bahwa Huang kuat, tetapi baru hari ini mereka menyadari level seperti apa yang telah dia capai. Dia benar-benar bisa menghadapi klan kaisar dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah legenda di antara legenda, legenda sejati yang tak terkalahkan. Cao Yusheng, Qing Yi, dan yang lainnya berbicara dengan tenang, bergumam. Hasil ini melebihi harapan mereka, membuat mereka bergejolak. Bahkan keluarga Wang yang memusuhi Shi Hao menjadi diam, 9 naga tidak mengucapkan sepatah kata pun, mata indah Wang Shi terfokus, pikirannya sedikit terguncang. Ini adalah pencapaian pertempuran yang mengejutkan dunia. Di sisi lain, para kultivator dari semua klan tercengang. Ini adalah klan kaisar. Mereka adalah simbol yang tak tertandingi, mampu memerintah dunia di bawah langit, siapa yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada mereka? Di generasi mereka, selama mereka muncul, siapa yang bisa melawan mereka? Namun, saat ini, ada seseorang di sana, menghadapi 4 pewaris besar klan kaisar sendirian, tak terkalahkan, berjuang keras melawan mereka, seolah-olah legenda prasejarah telah muncul kembali. Ini terlalu mengejutkan. Banyak orang di sisi lain tergerak. Tubuh anak muda itu semakin menjadi kaku, hanya jiwanya yang gemetar. Itu karena ini terlalu mengejutkan, menggulingkan semua yang mereka tahu. Klan kaisar, klan yang tak tertandingi, hari ini ditantang oleh seseorang. Terlepas dari apakah Huang menang atau kalah, dia telah membantai kecemerlangannya, kemuliaan uniknya yang tak tertandingi. Shi Hao diserang dari semua sisi oleh 4 musuh besar, berjuang hidup dan mati, namun dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut, malah bersemangat, darah perang dinyalakan. Dia ingin menguji hasil daonya sendiri. Dia untuk sementara membuang semua pikiran lain, hanya ingin bertarung dalam pertempuran ini, melihat batas potensinya sendiri, dan kemudian membunuh 4 ahli hebat. Ini adalah jenis keyakinan yang tidak ada bandingannya. Jika orang lain tahu apa yang dia pikirkan, mereka pasti akan tercengang.